Wah, pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, yang tampak mengejutkan, dan dia sendiri bergegas menuju Yi Chen dengan angin kencang, membentang puluhan meter dalam satu langkah. Peng ketika dia tiba tidak jauh dari Yi Chen, Mo Wu menginjak tanah lagi, dan terdengar suara seperti guntur lagi. Kemudian tubuhnya dengan cepat naik ke langit seperti elang, dan langsung melesat ke ketinggian puluhan meter langit, dia sampai di puncak kepala Yi Chen. Keterampilan jiwa superior kelas 7 teknik pertarungan pedang angin puyuh. Sebuah teriakan datang dari mulut Mo Wu, dan kemudian dia memegang pedang di kedua tangannya, terus-menerus mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkan ke dalam pedang, dan tubuhnya juga berputar seperti angin puyuh. Angin bertiup di sekujur tubuhnya, dan menyertainya adalah cahaya yang menyilaukan dan panas, yang sangat menyilaukan, dan kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Ini jelas merupakan gerakan mematikan. Saya khawatir Yi Chen tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri melihat mata siang Yi Chen berkilat kasihan. Wajah Yi Chen sangat serius saat ini. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwa mengalir ke Sky Meteor Epi dengan aliran yang stabil. Sky Meteor Epi tampak menjadi hidup. Hal yang sama, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Keterampilan jiwa superior tingkat ke-7 teknik pedang ibel surgawi tingkat kedua. Teriakan serius terdengar dari hati Yi Chen, dan kemudian dia dengan cepat mengangkat kepalanya, berbalik, dan menebas ke dalam kehampaan dengan pedang berat Skyfall. Boom Mo Wu terbang dari kehampaan dan bertabrakan dengan Yi Chen. Suara memekakkan telinga menyebar. Tanah yang diinjak Yi Chen segera runtuh, dan sebuah lubang besar muncul. Pasir dan batu berceceran di mana-mana, secara tirani angin yang sangat kencang. Yi Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan sombong menekannya begitu keras hingga tubuhnya membungkuk, dan kakinya hampir jatuh ke tanah. Dia mengatupkan giginya dan bertahan, menatap dengan marah ke arah Mo Wu di atas. Aku tidak menyangka Yi Chen bisa menerimanya dengan enggan. Mo Wudang bahkan mendengus dingin, lalu dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan energi tirani keluar dari pedang panjangnya dan mengenai pedang berat Tianyun. Boom kali ini dampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan gempa yang kuat datang dari depan, dan kemudian dia segera terlempar. Pedang berat Tianyun keluar dari tangannya, dan dia jatuh ke tanah jauh dan mengeluarkan seteguk darah merah. Mengerikan, wajah Yi Chen sangat jelek. Saat ini, dia bergerak sedikit dan langsung merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Yi Chen baru saja bertarung dengan Du Jin, dan kemudian bertarung dengan 15 kultivator dari alam yang sama. Konsumsi kekuatan tubuh dan jiwanya sangat besar. Meskipun dia memulihkan setengah dari kekuatan jiwanya menggunakan teknik rahasia, dampaknya pertempuran sebelumnya tersisa itu masih sangat besar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir mulai berbicara, sementara Feng Shan dan Du Kang tidak bisa menahan cibiran di dalam hati mereka. Hasil inilah yang ingin mereka lihat. Jika sesuatu terjadi pada Yi Chen, keluarga Momo akan menghilang dari 4 kekuatan tersembunyi. Suara dingin kolektor buku bergema di udara, dengan peringatan dan tekad dalam kata-katanya. Meskipun Long Yuan College-mu lebih kuat dalam hal kekuatan secara keseluruhan, keluarga Mo kami bukanlah seorang vegetarian. Jika kami ingin memulai perang, siapa yang takut pada siapa? Mo He menjawab dengan dingin, dan kemudian menggunakan transmisi suara untuk memberikan Mo Wu perintah, lalu dia sendiri. Kemudian lanjutkan bertarung dengan master koleksi buku. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Setelah menerima pesan Mo He, Mo Wu segera mencibir, lalu mengangkat pedang panjang di tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya dengan ganas, niat membasmi di udara. Merasakan niat membasmi, mata Yi Chen menunjukkan keengganan. Dia ingin mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan, tapi dia terluka parah dan bahkan tidak bisa mengangkat tangannya, apalagi mengangkat tangannya untuk melawan. Pada saat ini, Mo Wu mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkannya ke dalam pedang panjang, dan suara sedikit gemetar terdengar. Kemudian pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa itu seperti api di matanya. Pedang panjang itu dipenuhi api, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 Jue Surgawi Pembasmi Jiwa. Suara tanpa emosi Mo Wu bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian pedang panjang di tangannya bersinar terang dan dia dengan cepat menusukkannya ke depan. Pada saat ini, kekosongan di depan Mo Wu terguncang, menyebar seperti pola air, dan kemudian kekuatan jiwa yang sangat menakutkan keluar dari tombak di tangannya, dan bergegas menuju Yi Chen.
Kekuatan gerakan Mowu bahkan lebih kuat dari yang barusan. Saat Yi Chen bisa melakukan serangan balik sekarang, dia tidak bisa menghindarinya. Sekarang Mowu menyerang dengan seluruh kekuatannya, Yi Chen pasti akan mati. Ketika ada kekuatan seperti itu, para pembudidaya yang hadir mulai berdiskusi bahwa bahkan alam jiwa surgawi tidak akan bisa lolos dari kematian dalam keadaan seperti itu, apalagi Yi Chen, alam jiwa kuasi surgawi. Saudara muda Yi Chen, mata Jin Gui dan yang lainnya terbelalak saat ini, berjuang keras, mencoba berdiri dan membantu, tetapi sekarang mereka juga terluka parah dan tidak dapat membantu, jadi mereka hanya berteriak. Boom! Mereka tidak dapat membantu, mereka hanya bisa melihat energi mengenai posisi Yi Chen berada. Pada saat ini, Yi Chen merasa waktu telah berhenti, dan pemandangan yang dilihatnya terus melambat dan melambat, sampai energinya akhirnya menguasai dirinya. Pada saat ini, dampak yang memekakkan telinga bergema antara langit dan bumi, berlangsung lama. Pada saat terjadi benturan, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka perlahan menyebar ke sekeliling, dan ruang terdistorsi kemanapun ia pergi. Para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri bahkan di atas mereka, dan mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka demi melindungi dirinya sendiri. Dia melihat ke arah Yi Chen dengan mata yang sangat menyedihkan. Saat ini, ada angin kencang di sana, mengaduk debu dan pasir di langit. Untuk sementara, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan mereka berkomentar kekuatan dampaknya sangat besar kuat, tetapi setelahnya memberi kami tekanan yang sangat kuat. Saya khawatir bahkan alam jiwa surgawi akan terluka oleh ini, apalagi Yi Chen, yang terluka parah dan tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya, jadi dari apa yang saya lihat, dia telah menjadi bubur. Pada saat ini, Master Yiming dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka melihat ke arah tempat Yi Chen berada saat bertarung, sementara Jin Gui dan yang lainnya berteriak saudara muda Yi Chen. Meskipun Na dan Yi Chen tidak akur lama, mereka sangat akrab satu sama lain dan menjadi teman baik. Kemudian Jin Gui dan yang lainnya merasakan rasa sedih saat ini. Kami telah berurusan dengan Yi Chen, dan sekarang giliranmu. Mowu percaya bahwa tindakan barusan pasti bisa membasmi Yi Chen, jadi ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia menoleh untuk melihat kelima hantu emas. Kamu, setelah merasakan niat membasmi Mowu, Jin Gui dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang. Tanpa diduga, Mowu tidak cukup untuk membasmi Yi Chen, dan dia juga mencekik mereka berlima dan tidak bisa melawan sama sekali. Jika Mowu mengambil tindakan, mereka berlima akan mati. Hah! Di bawah tatapan gugup mereka, pedang panjang di tangan Mowu bersinar dengan cahaya kekuatan jiwa, dan kemudian dia perlahan berjalan menuju Yi Chen dengan ekspresi dingin di wajahnya. Boom dan pada saat ini, suara seperti guntur terdengar di belakang Mowu. Suara yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi, langsung menarik perhatian semua pembudidaya yang hadir sebenarnya adalah tempat Yi Chen berada sekarang. Saat ini, tempat itu masih dipenuhi debu dan sulit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Masih ada suara yang datang dari dalam. Bukankah Yi Chen sudah mati? Wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Bukankah ini tidak mungkin? Bahkan serangan langsung ke alam jiwa surgawi biasa seperti itu barusan mungkin tidak dapat menghentikannya, apalagi Yi Chen yang terluka. Beberapa pembudidaya menggelengkan kepala. Boom, tapi saat kata-kata mereka jatuh, terdengar suara tumpul lainnya, bergema di antara langit dan bumi seperti guntur. Benarkah dia belum mati? Wajah Mowu menjadi muram saat ini, sementara Jin Gui dan yang lainnya memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Boom! Di bawah tatapan semua orang, terdengar suara gemuruh lainnya. Pada saat yang sama, pada saat ini, cahaya keemasan berkedip-kedip di debu di seluruh langit. Kekuatan, mereka semua bertanya dengan heran apa itu. Ups, dan pada saat ini, kekuatan hisap yang sangat menakutkan melonjak dari posisi itu ke segala arah, seperti mata angin. Beberapa pembudidaya yang lebih dekat hampir tersedot, dan mereka memobilisasi kekuatan jiwanya satu demi satu baru saja menstabilkan sosoknya, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Ups, dan kekuatan jiwa di dunia sepertinya dipandu. Seperti binatang buas, mereka bergegas menuju posisi itu. Jumlahnya sangat menakutkan. Kekuatan jiwa di medan perang kuno tersapu sedang bergerak di tempat itu, dan debu serta pasir beterbangan di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat sosok di tengah angin kencang, menjulang, dan cahaya keemasan datang dari sosok itu. Sungguh hisapan dan kekuatan yang mengerikan. Mungkinkah sosok itu adalah Yi Chen? Saya pikir itu pasti dia, karena dia satu-satunya yang ada di sana, dan dilihat dari kekuatannya, kemungkinan besar dia akan dipromosikan. Apa?
Menurutmu dia dipromosikan pada saat kritis seperti itu? Setelah mendengar kata-kata ini, wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya, karena mereka jarang melihat orang yang bisa bertarung di saat kritis seperti itu kasus. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Yi Chen dipromosikan sekarang. Para kultivator yang hadir menatap ke arahnya dengan mata terbelalak, dengan sedikit harapan di hati mereka. Hal yang sama berlaku untuk Master Yiming dan yang lainnya jika dia meninggal, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Long Yuan Cholege. Kekuatan ledakan yang keluar dari sana menjadi semakin menakutkan, angin kencang menjadi lebih kencang, dan daya isap yang datang dari dalam menjadi lebih kuat. Pada saat ini, semua pembudidaya merasakan kekuatan jiwa dalam jiwa binatang mereka terpengaruh, dan mereka hampir mati. Karena tersedot oleh kekuatan hisap, ekspresi ngeri segera muncul di wajah mereka. Melihat pemandangan seperti hari kiamat di depan mereka, mereka berkata sungguh mengerikan. Ini mungkin promosi paling kuat yang pernah saya lihat sejauh ini. Jika memang Yi Chen yang dipromosikan, hanya dapat dikatakan bahwa bakat kultivasinya terlalu menakutkan. Jika berjalan dengan baik, saya khawatir dia akan benar-benar menjadi makhluk pertama yang melampaui Yi Hong dalam ratusan tahun, kata para petani. Ups, pada saat ini, kekuatan hisap secara bertahap melemah. Penggagas kekuatan tersebut sepertinya sudah cukup, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, sosok di tengah angin kencang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya tajam menembus kehampaan dan melintas, bersinar seperti mutiara terang di malam hari. Promosi selesai. Ketika melihat situasi ini, para pembudidaya yang hadir menunjuk ke sosok itu, dan wajah Mo Wu menjadi suram saat ini. Jika Yi Chen yang dipromosikan, bukan kabar baik baginya. Fiuh. Di bawah tatapan gugup semua orang, sosok itu perlahan berdiri, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Pada saat ini, angin kencang yang bertiup di sekujur tubuhnya dengan mudah terhempas, dan tatapan matanya tertuju pada anak laki-laki itu. Cahaya binatang muncul di depan mata semua orang. Itu benar-benar Yi Chen. Ketika mereka melihat sosok itu, para kultivator yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, sementara wajah Tuan Yiming dan yang lainnya bersinar dengan gembira. Pada saat ini, wajah Yi Chen kembali memerah, dan dia terlihat sangat tenang, tetapi matanya menatap Mo Wu dengan erat, memancarkan cahaya seperti binatang buas. Aku tidak menyangka kamu akan selamat dari seranganku sekarang. Ekspresi dingin muncul di wajah Mo Wu, dan dia berkata dengan nada penuh niat membasmi. Sederhananya, saya harus berterima kasih, jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk maju. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, nadanya penuh ketenangan. Apakah dia benar-benar maju? Bagaimana ini mungkin pada usia 18 tahun di alam jiwa surgawi? Meskipun dari penampilan Yi Chen dapat ditebak apakah dia telah maju, para kultivator yang hadir masih tidak mempercayainya. Menurut usia Yi Chen saat ini, jika dia bisa memasuki alam jiwa kuasi surgawi, itu akan dianggap sangat menantang surga. Tetapi jika dia ingin memasuki alam jiwa surgawi, di antara para jenius yang dikenal banyak kultivator, belum pernah ada satu sebelumnya. Jika Chen benar-benar maju ke alam jiwa surgawi, dia dapat mengatakan bahwa dia telah membuat rekor baru di daratan dan merupakan jenius tingkat monster pertama yang memasuki alam jiwa surgawi pada usia 18 tahun, bertahun-tahun. Itu tidak mungkin. Du Jin, yang baru saja digulingkan oleh Yi Chen, menggelengkan kepalanya. Dia sudah berusia 29 tahun, dan bakat kultivasinya termasuk yang terbaik di antara generasi muda di wilayah utara. Ketika dia dipromosikan ke alam jiwa surgawi, dia sudah berusia 27 tahun pada saat itu, dan dia, yang selalu bangga padanya, sama sekali tidak percaya bahwa Yi Chen dapat melampauinya dan memasuki alam jiwa surgawi di usia 18 tahun. Saya pikir Anda pasti menggunakan metode buta. Saya tidak percaya Anda telah memasuki alam jiwa surgawi. Mo Wu mencibir, lalu menginjak tanah dan bergegas menuju Yi Chen, mengerahkan kekuatan jiwanya pada saat yang sama ke dalam pedang panjang. Kekuatan jiwa yang mempesona berkedip di pedangnya, dan kemudian menusuk langsung ke arah Yi Chen. Jika Yi Chen, yang baru saja mencoba yang terbaik, menghadapi serangan seperti itu, yang terbaik adalah menghindarinya, tetapi sekarang dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan kemudian tubuhnya gemetar, dan kekuatan jiwa yang besar tercurah di sepanjang garis meridiannya. Sebuah baju besi sempurna terbentuk langsung di sekitar tubuhnya, melindunginya di dalamnya. Boom menyusul, dan serangan Mo Wu mendarat di armor tersebut, hanya untuk menciptakan percikan yang cemerlang, dan hanya ada beberapa retakan di tempat terkena, dan tidak pecah. Itu adalah armor kekuatan jiwa yang lengkap. Ketika para pembudidaya melihat armor yang dipadatkan oleh Yi Chen,
Keterkejutan muncul di wajah mereka, karena armor kekuatan jiwa adalah simbol dari alam jiwa surgawi. Dia benar-benar telah maju ke alam jiwa surgawi. Armor kekuatan jiwa itu dapat membuktikan semuanya. Ya dewa, sungguh sulit dipercaya pada saat ini, kerumunan yang tenang segera meledak. Agar orang lain dapat maju ke alam jiwa surgawi, mereka harus melalui pelatihan jangka panjang di dunia fana dan benar-benar menenangkan pikiran mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat memperoleh kesempatan untuk maju. Dia, Yi Chen, sebenarnya maju secara langsung melalui pertarungan. Dia benar-benar sebuah anomali. Dang Zeng instruktur pertarungan Yu Ying, setelah benar-benar yakin bahwa Yi Chen telah dipromosikan, matanya yang indah bersinar dan berkata, dia selalu istimewa. Ada tipe orang yang dilahirkan untuk bertarung. Jelas sekali Yi Chen adalah orang seperti itu. Semakin sulit dia, semakin besar potensinya terstimulasi. Setelah memastikan bahwa Yi Chen tidak dalam bahaya, mereka akhirnya menghela nafas lega dan berhenti memperhatikan karena lawan mereka sangat kuat dan mereka tidak boleh diganggu lagi. Lagi pula, bahkan kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang master akan menyebabkannya seluruh permainan akan hilang. Tidak seperti instruktur Yiming dan yang lainnya, ekspresi Feng Shan dan Dukang berubah suram setelah mengetahui bahwa Yi Chen telah dipromosikan. Semakin kuat bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Yi Chen, semakin besar ancaman bagi mereka di masa depan dan semakin bertekad untuk mencekik Yi Chen di buayannya. Namun kini mereka tidak berani melangkah maju untuk mengambil tindakan, karena itu tidak baik bagi mereka. Lebih baik membiarkan keluarga Mo menjadi penjahatnya, dan mereka hanya perlu bertanggung jawab dan menonton pertunjukannya. Ini tidak mungkin. Mo Wu, yang bertarung dengan Yi Chen, membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya ketika dia melihat serangannya diblokir dan ekspresi santai di wajah Yi Chen. Apakah kamu sudah cukup menyerang? Giliranku. Pandangan dingin melintas di mata Yi Chen, lalu dia mengeluarkan minuman ringan, dengan cepat membentuk formula ajaib dengan tangannya, dan berkata, meledak. Boom! Pada saat ini, pelindung jiwa kental Yi Chen segera meledak, angin kencang bertiup, dan kemudian energinya dengan cepat menghantam Mo Wu. Mo Wu memiliki pengalaman bertarung yang kuat dan mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian pedang panjang itu dengan cepat memblokir tubuhnya. Dengan sedikit getaran, kekuatan jiwanya dengan cepat mengembun di dalam pedang, dan kemudian terbuka seperti jaring, menghalangi tubuhnya. Di depanmu. Boom mengikuti, dan energinya mengenai pedang panjang Mo Wu dengan kekuatan yang mendominasi. Kemudian dia melihat bahwa energi yang telah dia kental langsung hancur, dan Mo Wu sendiri segera terlempar. Hei, lengan Mo Wu mati rasa karena keterkejutannya, dan dia memutar pinggangnya dengan keras. Setelah berbalik di udara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen dengan mata dingin, berkata bagaimana ini mungkin. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam jiwa surgawi, tetapi itu hanya alam jiwa surgawi tingkat dasar. Mungkinkah dia bisa bertarung dengan alam jiwa surgawi tingkat lanjut pada tahap ini? Mo Wu tidak tahu sama sekali bahwa ketika Yi Chen berada di puncak alam jiwa surgawi, dia akan mampu melawan alam jiwa surgawi tingkat tinggi. Dia telah maju ke alam jiwa surgawi, dia bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Penampilannya cukup untuk meremehkan praktisi dari alam yang sama. Pertarungan tadi sangat menyenangkan, sekarang permainan resmi dimulai. Mulut Yi Chen melengkung, lalu dia perlahan mengulurkan tangannya. Pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa merembes keluar dari tangannya, dan dia segera menjerat Tianyun pedang berat di kejauhan, dan kemudian dengan sedikit kekuatan, pedang berat Tianyun kembali ke tangannya. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan alam jiwa surgawi, kamu masih sedikit tertinggal dalam melawanku. Mo Wu berteriak dengan dingin, dan kemudian dengan pikiran, kekuatan jiwanya disuntikkan ke dalam pedang panjang, dan dia dengan cepat mendorongnya ke depan, dan segera kekuatan jiwa keluar, memadatkan binatang ajaib dan menyerbu ke arah Yi Chen. Hancurkan! Merasakan angin kencang datang dari depan, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dan kemudian kekuatan jiwanya melonjak di sepanjang meridiannya. Dia dengan cepat mengangkat pedang berat meteor surgawi dan menyerang dengan kekuatan yang mendominasi, menyerang energi, dan langsung membubarkan energi. Hei! Sebelum Mo Wu sempat bereaksi, sosok Yi Chen melintas dan dengan cepat menghilang dari tempat itu. Hampir pada detik yang sama, yang terakhir pergi dan muncul di belakangnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Sebuah teriakan terdengar dari hati Yi Chen. Dia mengangkat pedang berat jatuh ke kepalanya, dan kemudian menebas kepala Mo Wu. Boom! Pada saat ini, energi besar melonjak dari pedang berat meteor surgawi. Ketika Yi Chen berada di alam jiwa kuasi surga,
dia menggunakan gerakan ini dengan sangat kuat, lebih bertenaga. Ups, keterampilan jiwa Yi Chen yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat selalu menjadi sesuatu yang ditakuti Mo Wu. Saat ini, dia tidak memiliki cara untuk memadatkan keterampilan jiwa untuk melakukan serangan balik dalam waktu singkat. Armor kekuatan jiwa, tapi Mo Wu tidak mau menyerah. Dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya, memadatkan armor kekuatan jiwa dari atas, suara yang memekakkan telinga keluar, dan kemudian armor yang telah dia kental segera meledak berkeping-keping. Dia sendiri terpesona oleh energi yang kuat. Saat dia menstabilkan tubuhnya, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Orang pembawa sial, setelah itu Yi Chen maju ke alam jiwa surgawi. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan pelindung jiwaku tidak bisa menahannya sama sekali. Ekspresi Mo Wu sangat jelek, dan dia menatap Yi Chen dengan tatapan galak. Cacing tetaplah cacing. Mengguncang pohon berarti meminta kematian. Sekarang berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku bisa meninggalkanmu seluruh mayat. Yi Chen tersenyum tipis, perlahan mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke Mo Wu, dan kemudian meniru nada kata-kata Mo Wu tadi. Orang yang sama, kata-kata yang sama, tetapi pemandangannya telah berubah total sekarang. Mo Wu lah yang baru saja mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Yi Chen, tetapi sekarang diucapkan dari mulut Yi Chen, dan wajah Mo Wu segera menjadi sangat dingin. Saat Yi Chen kalah barusan, Mo Wu siap membasmi mereka semua. Sekarang situasinya telah benar-benar terbalik. Saya pikir menurut temperamen Yi Chen, dia mungkin tidak akan membiarkan Mo Wu pergi. Yi Chen, tapi mereka semua telah mendengar dan melihat metode kejam yang terakhir, jadi mereka semua membuat keputusan ini saat ini. Seorang anak yang merupakan seorang kultivator junior yang baru saja maju ke alam jiwa surgawi ingin mengalahkan saya. Itu hanya mimpi yang dibuat oleh orang idiot. Wajah Mo Wu penuh dengan dingin. Penghinaan Yi Chen membuatnya sangat marah dan tidak bahagia. Tetapi jika Yi Chen hanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi surga, dia masih memiliki kepercayaan diri 100% untuk mengalahkannya. Tetapi sekarang yang terakhir telah melakukannya, dia telah memasuki alam jiwa surgawi, jadi hatinya sangat serius. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang kuat disuntikkan ke pedang panjang di bawah kendalinya. Pada saat ini, Mo Wu sedang dalam kekuatan penuh. Kekuatan keterampilan jiwa yang dia kental saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh kekuatan kental yang kuat. Kekuatan ini lebih kuat dari keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 8 yang digunakan oleh Mo Wu sekarang. Tampaknya ini adalah keterampilan jiwa yang lebih maju. Kultivasi Mo Wu berada di alam jiwa surgawi tingkat tinggi. Ditambah dengan serangan jiwa yang sangat kuat, bonusnya sangat menakutkan. Dan Yi Chen baru saja maju ke alam jiwa surgawi. Saya pikir peluang untuk mengalahkan Mo Wu adalah sangat rendah. Wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan keterkejutan, dan mereka mulai berdiskusi pada saat yang bersamaan. Tuan, apa yang dikatakan para pembudidaya itu masuk akal, dan kita harus menganggapnya serius. Kekuatan keterampilan jiwa Mo Wu membuat wajah monster kecil itu bersinar dengan serius, dan dia segera mengingatkannya. Faktanya, Yi Chen tahu apa yang harus dilakukan tanpa pengingat monster kecil itu. Bagaimanapun, Mo Wu telah tinggal di alam jiwa surgawi selama beberapa dekade. Kemurnian kekuatan jiwanya dan kendali atas kekuatan jiwanya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para jenius berlatih selama lebih dari 10 tahun bisa dibandingkan. Tidak hanya itu, kemahirannya dalam keterampilan jiwa juga telah mencapai tingkat kemahiran, dan dia dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Tapi sekarang Mo Wu telah menggunakan serangan terkuatnya, Yi Chen tentu saja tidak berani mengabaikannya. Ekspresi serius muncul di matanya, dan kemudian dia mengepalkan pedang berat Tianyun dengan kedua tangannya. Boom, suara tumpul datang dari pedang panjang di tangan Mo Wu, dan kemudian aura yang dia keluarkan segera meningkat, ruang di sekitar tubuhnya mulai terdistorsi, dan angin kencang bertiup di sekitar tubuhnya. Kekuatan jiwa yang besar terkondensasi dalam pedang panjang di tangannya, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Keterampilan jiwa menengah kelas 8 pedang Tiangang Yi. Segera setelah itu, sebuah teriakan keluar dari mulut Mo Wu. Dia dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya, dan segera energi menakutkan keluar dan mengembun di atas kepalanya. Pedang besar, lalu dengan lambaian tangannya yang kuat, menerobos kehampaan dan menyerang ke arah Yi Chen. Sungguh kekuatan yang menakutkan, layak menjadi tetua keluarga Mo. Jurus ini terlalu kuat, bahkan seorang kultivator dari alam yang sama akan terluka parah jika dia menyerangnya dengan paksa. Aku ingin tahu apakah Yi Chen, yang baru saja maju ke alam jiwa surgawi, dapat mencegatnya. Setelah merasakan kekuatan pedang itu,
wajah para pembudidaya yang hadir semua melihat kembali ke ekspresi terkejut dan berkata, "Kami datang." Dua sinar cahaya tajam melintas dari mata Yi Chen, dan kemudian dia dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. 9 naga sejati muncul. Teriak Yi Chen pelan, dan kemudian kekuatan jiwa di belakangnya segera melonjak, mengembunkan 6 kepala naga tepat di belakangnya, dan pada saat ini, aura Yi Chen segera meningkat sebesar 60%. Ketika Yi Chen berada di alam jiwa kuasi surga, Yi Chen memerlukan waktu untuk menggunakan 9 manifestasi naga sejati. Tapi sekarang dia berada di alam jiwa surgawi, dia dapat menggunakan rangkaian 9 manifestasi ini naga sejati dengan mudah. Itu bisa dikondensasikan dalam sekejap. Itu adalah keterampilan rahasia untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Dia sebenarnya menguasai 2 keterampilan rahasia. Ketika mereka merasakan peningkatan aura Yi Chen, para kultivator yang hadir sangat terkejut. Itu dianggap sebagai berkah bagi seorang kultivator untuk menguasai 1 keterampilan rahasia. Kesempatan datang, dan saya tidak menyangka Yi Chen bisa menguasai 2 hal sendirian. Boom! Di bawah tatapan semua orang, Yi Chen dengan cepat mengangkat Epi Tianyun dengan kedua tangannya, dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalam Epi. Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berenang di garis, dan gelombang energi menyebar naik, aura Kuangba mengubah ruang di sekitarnya. Keterampilan jiwa inferior tingkat 8 teknik pedang ibel surgawi tingkat ketiga. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen dengan cepat menyerang dengan pedang. Meskipun pedang ini terlihat sangat biasa dan tidak mewah, pedang itu berisi dan kekuatan surga dan bumi. Boom kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, mengembun menjadi pedang berat yang jatuh ke langit yang diperbesar berkali-kali, dan kemudian menghadapinya dengan kekuatan yang lebih kuat. Meskipun tingkat keterampilan jiwa budidaya Yi Chen 1 tingkat lebih rendah, dia hanya menggunakan 9 penampilan naga sejati, yang secara langsung meningkatkan tingkat budidayanya sebesar 60%. Dalam keadaan seperti itu, keseluruhan kekuatannya lebih kuat daripada Mo Wu, jadi dia secara langsung itu menebusnya kelemahan keterampilan jiwa. Boom di bawah tatapan semua orang, 2 energi bertabrakan, dan gelombang suara yang terlihat dengan mata terbuka bergetar perlahan, para pembudidaya yang hadir segera merasakan telinga mereka kesemutan dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Dan di mana kedua energi itu bertabrakan, waktu seolah berhenti mengalir, tidak bergerak, kedua energi itu seolah bergulat, dan ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Boom! Suara tumpul lainnya keluar, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekuatan jiwa kental Mo Wu, dan dalam sekejap, itu terkoyak oleh kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen, dan kemudian dengan desiran angin bersiul ke arah Mo Wu. Dia benar-benar menembus kekuatan jiwaku. Bagaimana ini mungkin? Mata Mo Wu membelalak saat ini, dan dia sangat terkejut. Tapi saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar, dan dia langsung dilepaskan oleh Yi Chen. Sisa kekuatan energi menghantamnya, dan kekuatan sombong itu menjatuhkannya. Peng pada akhirnya, Mo Wu yang malu terjatuh tidak jauh dari sana. Suara tumpul itu seperti palu yang berat, memukul hati semua orang dengan keras. Mereka semua menatap Yi Chen dengan mata ngeri, dan mereka tidak tahu dalam tabrakan tadi, Yi Chen benar-benar menang. Dari posisi yang tidak menguntungkan di awal hingga maju ke alam jiwa surgawi, dan sekarang mengalahkan Mo Wu, Yi Chen itu benar-benar ulet. Dukang dan Feng Shan memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka membasmi Yi Chen, tetapi mereka tidak melakukannya. Memikirkan hasilnya, mereka sangat kecewa. Yi Chen masih hidup dan sehat, tetapi akibatnya Mo Wu sendiri terluka parah. Ini tidak mungkin. Mo Wu tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Dia berpikir bahwa setengah tahun yang lalu, bocah nakal yang hidup seperti semut itu benar-benar mengalahkannya. Kamu jatuh bahkan sebelum aku mengerahkan kekuatanku. Itu tidak memuaskan. Di bawah tatapannya, Yi Chen tersenyum lembut dan mengucapkan kalimat yang sangat menjengkelkan. Bisakah Anda mengalahkan orang di alam jiwa surgawi tanpa menggunakan kekuatan apapun? Anda tidak perlu melakukan ini untuk pamer, bukan? Tanpa berkata apa-apa lagi, Yi Chen menyeret pedang berat Tianyun dan perlahan berjalan menuju Mo Wu. Niat membasmi yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku yang tertua dari keluargamu. Jika aku kehilangan sehelai rambut pun, apalagi kamu, bahkan keluargamu pun tidak akan berakhir dengan baik. Setelah merasakan niat membasmi Yi Chen, mata Mo Wu berbinar terlalu fokus dan sekarang terluka parah. Dia tidak akan menjadi lawan Yi Chen sama sekali, dan dia akan segera menjadi ancaman. Menggunakan keluargaku sebagai alat tawar-menawar untuk mengancamku. Setelah mendengar kata-katanya,
mata Yi Chen menjadi lebih mematikan. Mo Wu awalnya berpikir bahwa kata-kata ini akan membuat Yi Chen tunduk, tetapi jika itu yang dia pikirkan, hasilnya pasti akan mengecewakannya, karena yang paling dibenci Yi Chen adalah mengancamnya, dan dia semakin membenci orang yang mengancam keluarganya. Ini bukan ancaman. Jika Anda berani melakukan itu, kami pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Pada saat ini, seorang tetua yang bertengkar dengan Guru Yiming berkata dengan dingin. Meskipun Mo Wu adalah tetua di bawah, jika dia terbasmi, itu akan menjadi kerugian bagi mereka, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Benar, kami pasti akan melakukan apa yang kami katakan. Ekspresi Mo Wu menjadi lebih galak, dan dia tidak terlihat tenang sama sekali. Aku menunggumu. Namun, ketika mereka mengira Yi Chen akan berpikir dengan hati-hati, mereka mendengar Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian dengan cepat mengangkat pedang berat Tianyun di tangannya dan memukul kepala Mo Wu. Tidak, Mo Wu tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dan bahkan berteriak dan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Pedang berat Yi Chen jatuh tepat di kepalanya, dan terdengar suara yang memekakkan telinga lalu otak putih dan darah merah berceceran, membasminya di tempat. Pada saat ini, Yi Chen merasakan perasaan yang sangat bahagia di hatinya. Setengah tahun yang lalu, Mo Wu berada di alam jiwa surgawi, tetapi dia hanyalah alam jiwa surgawi yang lemah semuanya telah terbalik, Yi Chen malah menyingkirkan Mo Wu. Hanya jika kamu kuat, kamu bisa menjadi benar-benar kuat. Ekspresi tekad muncul di wajah Yi Chen. Pertarungan dengan Mo Wu barusan membuatnya menyadari hal ini secara mendalam. Meskipun ada Akademi Long Yuan di belakangnya, Master Yiming dan yang lainnya semuanya tertahan sekarang, jika ada kesempatan, saya khawatir dia akan jatuh sejak lama, jadi kekuatannya sendiri yang menentukan segalanya. Metode yang sangat kejam. Dia bisa membasmi seseorang di alam jiwa surgawi tanpa mengedipkan mata. Yi Hong juga sama saat itu. Jika dia bangkit, dia mungkin akan menjadi dewa pembasmi lagi, ngeri saat ini. Mereka memandang Yi Chen dan menarik napas pada saat yang sama. Metode semacam itu membuat mereka bergidik. Yi Chen sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah atas altar, matanya tertuju pada pedang matahari, yang benar-benar merupakan benda tanpa pemilik. Pedang ilahi matahari, bahkan monster kecil pun tidak dapat merasakan kualitasnya yang tinggi, dan itu adalah pedang dewa yang telah terkenal di zaman kuno. Selama pedang ilahi Taiyin dan pedang ilahi kuno dikumpulkan bersama, 3 pedang ilahi dapat dibentuk kembali menjadi satu, dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, tapi sekarang ketiga pedang legendaris tersebut telah dirilis. Karena semua pedang telah muncul, legenda tersebut tidak boleh salah. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus mendapatkan 3 pedang dewa. Suara seperti itu terdengar di hati Yi Chen, tapi dia tidak melangkah maju untuk merebut pedang matahari. Menurut tingkat kultivasinya saat ini, jika dia melangkah maju untuk merebutnya, dia pasti akan menjadi sasaran serangan mereka. Dia menoleh untuk melihat Jin Gui dan yang lainnya dan berkata, 5 kakak laki-laki, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kita bisa pulih sepenuhnya dari cedera ringan ini setelah berlatih sebentar. Untungnya, saudara junior, kamu melihat kesempatan untuk maju dan membasmi Mo Wu. Jika tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara muda Yi Chen baru saja maju ke alam jiwa kuasi surgawi beberapa bulan yang lalu, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk maju begitu cepat dan berhasil memasuki alam jiwa surgawi. Bersamamu sungguh mengejutkan. Hantu air. Mereka memandang Yi Chen dengan rasa iri di mata mereka. Tingkat kultivasi mereka semuanya berada di alam jiwa kuasi surgawi, dan mereka telah bertahan di alam ini selama beberapa tahun. Mereka telah berusaha keras mencari peluang, tetapi mereka masih belum memperoleh apapun. Dan Yi Chen baru saja dipromosikan selama beberapa bulan, dan dia mendapat kesempatan untuk maju begitu cepat. Dibandingkan dengan ini, terlihat bahwa bakat Yi Chen jauh lebih baik daripada mereka. Saya mendapatkan batu momen peluang sebelumnya, dan saya telah mengambilnya. Peluang promosi meningkat sebesar 50%. Kalau tidak akan mudah untuk menyentuh peluang itu. Yi Chen sangat rendah hati, memberikan semua pujian menuju peluang. Adik laki-laki, tolong jangan rendah hati. Meskipun batu peluang dapat meningkatkan peluang promosi, pada analisis akhir, itu tergantung pada bakat budidaya. Jika seseorang dengan kualifikasi membosankan mengambil batu peluang, itu tidak akan berpengaruh. Jin Gui dan yang lainnya berkata. Menanggapi kata-kata mereka, Yi Chen hanya mengangkat bahu. Boom! Pada saat ini, suara tumpul terdengar dari kehampaan,
dan Mo He serta Master Zhang Su, yang bersaing untuk bernapas, akhirnya mengambil tindakan. Pertempuran telah dimulai di alam jiwa kuasi eternal. Ketika dia mendengar suara itu, Yi Chen segera menoleh dan melihat ke atas. Menyaksikan pertempuran orang-orang kuat sangat berguna baginya, dan dia mungkin bisa memahami sesuatu dari itu. Ups, koleksi buku yang mulia baru saja melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwanya berubah menjadi Buddha raksasa emas, melepaskan cahaya kemasan. Langit dan bumi hancur, dan dibombardir ke arah Mo He. Seperti yang diharapkan dari orang yang kuat di alam jiwa kuasi eternal, energi yang dilepaskan dengan lambaian tangannya dapat menggerakkan gunung dan lautan. Setelah merasakan kekuatannya, ekspresi keinginan yang mendalam muncul di wajah Yi Chen. Hah! Melihat raksasa emas membombardirnya, Mo He mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian dia menggerakkan formula ajaibnya, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian dan dadanya seperti semburan dan tsunami, dan mengembun menjadi pedang raksasa di langit. Hentikan dengan cepat. Boom, kedua energi itu bertabrakan. Pada saat ini, dunia berguncang, dan ruang tidak dapat menahan kekuatan dan langsung hancur. Saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, kultivasi Anda telah meningkat pesat. Guru pengumpul buku yang mulia mengatakan ini, dan kemudian tidak berhenti. Hah! Mo He hanya mendengus dalam hati dan tidak banyak bicara. Sosoknya langsung berkedip dan menghilang, sehingga sulit untuk menangkap sosoknya. Meskipun Boom tidak melihat sosok mereka, saat ini, semua orang dapat mendengar suara yang memekakkan telinga. Bayangan terus berkedip di udara, dan ruang di sekitarnya terus runtuh dan kemudian ditata kembali. Mereka merasakan kekuatan pertempuran, wajah para penggarap yang hadir menunjukkan kengerian, dan hati mereka bergetar. Apakah itu kekuatan alam jiwa kuasi eternal? Yi Chen menatap kedua sosok yang terus-menerus bertarung, dan mengucapkan kata-kata keinginan yang besar ingin sekali. Tuan, dengan bakatmu dalam berkultivasi, hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai level mereka. Suara tegas monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Jalur kultivasi sangat panjang. Anda hanya bisa berjalan dengan mantap selangkah demi selangkah. Jangan terburu-buru untuk sukses dengan cepat. Yi Chen dengan cepat menarik kembali pandangannya dan hanya tersenyum lembut, tetapi matanya penuh percaya diri. Diberi waktu, dia bisa melampaui siapapun. Yi Chen, ambil pedangnya. Pada saat ini, pesan dari ahli buku terdengar di telinga Yi Chen, dan langsung membuat Yi Chen tertegun. Kamu ingin aku mengambil pedang matahari? Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen, dan dia segera mengirim pesan kepada Master of Books. Kita semua ditahan oleh keluarga Mo, dan masih ada 2 alam Yuhun dari keluarga Du dan Sekte Taiksu. Jika waktu berlalu, saya khawatir mereka akan ikut bertarung. Selain itu, seiring berjalannya waktu, sulit untuk menjamin kekuatan keluarga Du dan Sekte Taiksu. Akankah yang datang? Kata kolektor buku terhormat dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Master of Books masuk akal, tetapi dalam keadaan seperti itu, akan terlalu berbahaya baginya untuk naik dan mengambil pedang matahari serangan keluarga Mo. Tuan, mengapa Anda tidak mencobanya? Dengan adanya kolektor buku terhormat di sini, kita seharusnya tidak berada dalam bahaya. Suara monster kecil itu terdengar di telingaku. Bukan ide yang buruk untuk mencobanya. Yi Chen mengepalkan tinjunya, matanya bersinar terang. Belum lagi mendapatkan pedang Dewa Matahari, masih layak untuk mengalaminya. Wah, memikirkan hal ini, Yi Chen tidak ragu-ragu dan memasukkan epi meteor surgawi ke dalam ring penyimpanan. Kemudian dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah dan bergegas menuju altar dengan angin bersiul. Apa yang ingin dilakukan Yi Chen? Apakah dia mencoba merebut pedang Dewa Matahari? 2 kekuatan besar telah tertahan. Jika Yi Chen mencoba merebut pedang matahari sekarang, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Awalnya, perhatian semua orang terfokus pada pertempuran, tetapi ketika Yi Chen bergegas menuju altar, dia segera menarik perhatian semua orang yang hadir, dan mereka mulai berbicara. Saat mereka berdiskusi, Yi Chen telah tiba di bawah altar. Pada saat ini, dia merasakan keagungan misterius menghampirinya, dan aura perubahan yang bertahan lama memenuhi udara. Hanya ada satu cara untuk mencapai altar, yaitu dengan menaiki tangga batu dengan 99 anak tangga. Namun, tangga batu tersebut ditutupi dengan garis-garis misterius, yang memberikan tekanan yang kuat kepada orang-orang. Meskipun aku belum menaikinya, menilai dari kekuatan yang dikeluarkan oleh tangga batu, mungkin tidak mudah untuk memanjatnya. Mata Yi Chen bersinar dengan bermartabat, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah dan melangkah ke tangga pertama langkah. Sebuah tangga. Boom! Pada saat ini, Yi Chen merasakan tangga batu itu bergetar,
dan tekanan kuat menimpanya, hampir membuatnya terengah-engah. Kekuatan jiwa ditekan ke tingkat alam jiwa misterius. Altar ini juga dapat menekan budidaya para pembudidaya. Setelah merasakan situasi jiwa binatang, ekspresi ngeri muncul di wajah Yi Chen. Ups, pada saat ini, di antara puluhan ribu pembudidaya di kejauhan, puluhan kekuatan jiwa tirani tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke arah Yi Chen dengan angin yang menggigit. Di antara energi tersebut, ada alam jiwa surgawi dan alam Yuhun. Tampaknya banyak orang yang tidak rela melihat Yi Chen merebut pedang Dewa Matahari, sekaligus ingin mencekiknya di buayan, karena jika Yi Chen naik di Northern Territory, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ups, seseorang sedang memainkan trik kotor. Ekspresi Yi Chen sedikit berubah. Sekarang kekuatan jiwanya ditekan, dia hanya berada di level alam jiwa misterius, dia pasti akan mati di tempat. Hah, pada saat ini, Yang Mulia Master Zhang Su, yang sedang bertarung dalam kehampaan, mendengus dingin, lalu dia melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir, dengan cepat membentuk perisai tidak jauh, memblokir semua serangan. Seseorang ingin mengambil tindakan terhadap Yi Chen, tapi saya tidak menyangka Master Zhang Su mencegatnya, dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Kekuatan alam jiwa kuasi eternal tidak terduga. Kultivator yang hadir berkata dengan tatapan tegas di wajahnya. Kematian, seseorang ingin mengambil tindakan terhadap Yi Chen, dan di depan banyak orang. Itu bisa dikatakan sebagai tamparan di wajah dan merusak keagungan akademi. Segera, kolektor buku itu dengan cepat melambaikan tangannya, dan puluhan kekuatan jiwa ditembakkan, langsung terburu-buru keluar dari arah datangnya energi tadi. Puff! Para penggarap yang bersembunyi di kegelapan tadi semuanya terkena pukulan di kepala tanpa kecuali. Darah berceceran di mana-mana dan mereka jatuh ke tanah. Para penggarap yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia tidak menyerang Yi Chen sekarang. Hah! Yi Chen juga menghela nafas lega, lalu bersiap untuk terus mendaki. Generasi muda juga ingin merebut pedang Dewa Matahari. Pada saat ini, dua teriakan terdengar dari kejauhan, dan kemudian Dukang dan Feng Shan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik alam Yuhun, awalnya di depan master pengumpul buku dan yang lainnya, mereka lemah dan tidak ingin ikut bertarung, tetapi Yi Chen ingin merebut pedang Dewa Matahari, yang segera membangkitkan keserakahan di hati mereka dan bergegas maju. Situasinya tidak bagus. Yi Chen mengerutkan kening. Dukang dan yang lainnya tidak hanya mengincar pedang matahari, mereka juga menatap Yi Chen dengan niat membasmi. Ketika Yi Chen belum maju, meskipun mereka ingin membasmi Yi Chen, mereka tidak begitu bertekad, tetapi sekarang mereka memiliki ide untuk berusaha sekuat tenaga dan sekte Taiksu, dan untuk kekuatan mereka sendiri apapun bisa dilakukan. Dan budidaya mereka berada di alam Yuhun. Jika mereka berurusan dengan Yi Chen pada saat yang sama, Yi Chen akan sangat berbahaya. Apakah Feng Shan dan Dukang akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan? Ekspresi instruktur Yiming dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka memandang Dukang dan Dukang yang dengan cepat mendekati Yi Chen dengan mata dingin. Ide mereka adalah untuk merebut pedang matahari, tetapi bakat kultivasi Yi Chen membuat mereka cemburu. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Yi Chen akan berada dalam bahaya. Menurut tingkat kultivasi Yi Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Dukang dan yang lainnya, tapi sekarang mereka ditahan, tidak mungkin mereka bisa naik dan membantu Yi Chen. Kakak tentu saja, Yi Chen juga tahu bahwa akan berbahaya jika mereka berdua mengambil tindakan. Nak, kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Hari ini aku akan mencari keadilan bagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia di tanganmu, kata Dukang dengan niat membasmi di matanya. Tentu saja, setelah mendengar kata-katanya, hati Yi Chen menegang. Pihak lain tidak hanya ingin merebut pedang Dewa Matahari, tetapi juga membasminya. Tapi wajahnya sangat tenang, dan dia berkata siapapun yang mati di tanganku tidak main-main denganku dulu. Lagi pula, kamu tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam. Bakat kultivasi Yi Chen membuat mereka cemburu, jadi Dukang dan yang lainnya memiliki niat membasmi. Jika tidak, jika Yi Chen dibiarkan bangkit, cepat atau lambat mereka akan menantang otoritas mereka. Ya, bakat dan kekuatan kultivasi Yi Chen lebih baik daripada banyak jenius yang masih hidup, dan bahkan dapat dibandingkan dengan Yi Hong, yang terkenal saat itu. Oleh karena itu, wajar jika Dukang dan yang lainnya memiliki niat membasmi. Para pembudidaya yang hadir berdiskusi satu demi satu dan memandang Yi Chen dengan rasa kasihan dan kasihan. Karena Dukang dan yang lainnya memiliki tingkat kultivasi alam Yuhun, dan mereka masih dua orang, Yi Chen tidak dapat lepas dari bencana ini. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Di depan alam Yuhun,
Alam jiwa surgawi hanyalah seekor semut. Jika kamu menyerang dengan santai, tubuhmu akan musnah, dan kamu akan mati bahagia jika dibasmi tanpa menahan diri. Du Kang mencibir. Sebagai seorang senior, apakah kamu tidak tersipu ketika menyerang seorang junior? Mata Yi Chen langsung menyipit tajam, dan dia mencibir. Meskipun bakatmu luar biasa, kamu terlalu kejam dan keji. Jika aku tidak membasmimu, kamu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Feng Shan dan yang lainnya mengabaikannya dan terus menyerang ke depan. Jika satu orang mengambil tindakan terhadap Yi Chen, reputasinya akan terpengaruh jika tersiar kabar, apalagi dua orang mengambil tindakan terhadap Yi Chen pada saat yang bersamaan. Namun sebelum mereka bertindak, mereka pasti sudah mempertimbangkan semua dampak buruknya. Dapat dinilai dari wajah tenang mereka bahwa mereka benar-benar siap untuk membasmi Yi Chen bahkan jika mereka kehilangan muka. Jika kamu ingin membasmiku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dan kemudian dia menaiki tangga batu kedua tanpa berhenti di tangga pertama. Boom! Saat Yi Chen menginjaknya, keagungan menjadi semakin kuat. Yi Chen tidak bisa menahan perasaan hormat di hatinya. Dia hampir berlutut di depan keagungan itu, dan akhirnya berhasil menstabilkannya tubuhnya, ada ekspresi ngeri di wajahnya. Altar ini sangat menakutkan, kekuatannya meningkat di setiap level, membuat orang terengah-engah. Tuan, kultivasi Anda saat ini telah ditekan ke alam jiwa misterius. Tampaknya budidaya para kultivator dapat ditekan di sini. Jika kita membawa semuanya, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menang, terdengar. Faktanya, Yi Chen memikirkan hal yang sama, karena sejak dia melangkah ke sini, budidayanya tertahan. Karena budidayanya seperti ini, budidaya orang lain pasti akan ditekan juga. Bawa mereka berdua masuk dan lihat apakah ini masalahnya. Yi Chen mengangguk, matanya penuh kesungguhan. Jika kultivasi Dukang tidak ditekan, dia akan berada dalam bahaya. Tapi Yi Chen tidak berpikir terlalu banyak, hal pertama sekarang adalah memancing kura-kura itu ke dalam guci. Dia segera terlihat sangat panik dan kemudian melangkah ke tangga batu ketiga. Dia sebenarnya melarikan diri ke atas. Benar-benar pengecut. Mari kita tunggu dan lihat kapan dia terbasmi. Setelah melihat tindakan Yi Chen, para jenius dari keluarga Du semuanya mencibir. Tuan Feng Shan mengambil tindakan secara pribadi, Yi Chen pasti akan mati. Bei Yu, yang pernah dikalahkan oleh Yi Chen, juga mencibir saat ini. Mari kita lihat kemana kamu lari. Ketika Dukang dan yang lainnya melihat kepanikan Yi Chen, mereka langsung mencibir. Mereka mengira Yi Chen benar-benar melarikan diri, jadi mereka mempercepat sedikit dan langsung menuju ke altar. Boom! Tapi saat mereka melangkah maju, sebuah paksaan yang mengerikan menghantam mereka. Kemudian tubuh Dukang bergetar, seberkas cahaya berkedip di sekitar tubuh mereka, dan kemudian nafas mereka tampak terhibur, segera melemah, membentuk kontras yang sangat tajam dengan penampilannya yang mengancam tadi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kultivasi saya ditekan ke alam jiwa misterius setelah saya datang ke sini? Dukang dan yang lainnya memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka berdua tidak menahan suara mereka, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Segera, Master Yiming dan yang lainnya menoleh untuk melihat, dengan keraguan yang mendalam di wajah mereka tidak tahu kalau altar itu begitu menakutkan. Sepertinya bocah itu sudah tahu bahwa kultivasi akan ditekan di sini, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dan dilihat dari penampilannya, jelas dia sengaja membawa kita masuk, indera mereka dan berkata dengan ekspresi dingin. Kamu tidak bodoh, tapi pada akhirnya kalian semua masuk. Yi Chen berhenti di langkah ketiga, wajahnya sangat tenang, dan dia tersenyum tipis, dan kemudian keganasan seperti binatang muncul di matanya. Bahkan jika budidayanya ditekan ke alam jiwa misterius, itu lebih dari cukup untuk menghadapi bocah nakal sepertimu. Ekspresi ganas muncul di wajah Dukang, dan dia dipenuhi dengan keyakinan kekuatan awalnya. Yi Chen ada di matanya sama seperti semut, meskipun tingkat kultivasinya saat ini telah ditekan ke tingkat yang sama, dia tetap yakin bahwa tidak sulit untuk menghadapi Yi Chen. Kulit sapi tua memang cukup tebal. Saya harap Anda, seekor guk-guk tua, tidak hanya memiliki mulut yang buruk. Yi Chen melengkungkan sudut mulutnya, dan kemudian tanpa bermaksud membuang waktu, dia menginjak tanah dengan keras dengan kedua kakinya dan berinisiatif untuk menemuinya. Junior, kamu sangat lancang. Sebagai tetua dari Sekte Taiksu, ini adalah pertama kalinya Feng Shan dimarahi seperti ini. Yang lebih menjijikkan lagi adalah orang yang memarahinya adalah seorang bintang yang sedang naik daun, menggerakkan kekuatan jiwanya, dan diarahkan ke Yi Chen bergegas.
Keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat 5 telapak awan mengalir. Semakin rendah tingkat keterampilan jiwa, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengembun, jadi Feng Shan tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menggunakan keterampilan jiwa, menyerang Yi Chen dengan telapak tangan yang sangat halus. Keterampilan jiwa inferior kelas 5 telapak tangan guntur surgawi. Tingkat kultivasi Yi Chen cukup untuk dibanggakan dengan tingkat kultivasi manapun di alam yang sama telapak tangan. Dua suara gemuruh mengembun dari telapak tangannya, lalu salah satu telapak tangan muncul ke depan dengan suara angin menderu. Boom! Kedua sosok itu langsung bertabrakan satu sama lain, dan fluktuasi dengan mata terbuka menyebar. Keduanya langsung bertarung imbang dengan gerakan ini mata melebar di detik berikutnya. Satu telapak tangan lagi. Yi Chen memadatkan dua energi tadi dan hanya menggunakan satu. Pada saat ini, telapak tangan lainnya menghantam perut Feng Shan dengan suara angin menderu. Boom! Dalam keadaan seperti itu, Feng Shan tidak punya cara untuk melarikan diri. Tindakan Yi Chen langsung membuatnya terbang menjauh, mengeluarkan seteguk darah merah ke udara. Kembalilah. Suara acuh tak acuh terdengar. Yi Chen menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi sepasang tangan raksasa, yang langsung meraih kaki Feng Shan dan segera menariknya kembali. Orang pembawa sial. Tanpa diduga, keadaan akan menjadi seperti ini. Wajah Feng Shan sangat dingin. Saat dia dibawa kembali, dia meninju Yi Chen dengan suara menderu kekuatan jiwanya. Tidak, jadi pukulannya saat ini hanyalah pukulan biasa. Bertarunglah dengan kekuatan fisik, saya harap Anda dapat mengingat pelajaran hari ini di masa depan. Merasakan bahwa gerakannya tidak memiliki kekuatan jiwa, Yi Chen mencibir, tetapi tidak mengerahkan kekuatan jiwanya, dan bentuk seperti akar pohon tua muncul di tubuhnya, lengan kanan. Qing Jin segera bergegas ke depan, melintas dengan suara angin menderu, dan langsung bertabrakan dengan tinju Feng Shan. Kakak, pada saat terjadi benturan, terdengar suara patah tulang. Feng Shan pingsan lagi, dan tulang di seluruh lengannya hancur oleh pukulan Yi Chen. Meskipun kekuatan fisik Feng Shan lebih kuat dari orang biasa, dalam menghadapi kekuatan fisik Yi Chen yang tidak normal, dapat digambarkan sebagai seekor semut yang bertemu dengan seekor gajah. Tidak bermaksud membiarkannya pergi seperti ini. Yi Chen mengelak dan menarik Feng Shan menjauh dari tempat dia akan mendarat, lalu meninju dantiannya. Suara boom yang memekakkan telinga keluar, dan dantian Feng Shan mengalami pukulan berat. Jiwa binatang itu segera terkejut, dan wajahnya segera menjadi sepucat kertas. Akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah di luar altar, dan darahnya seperti air mancur. Itu juga menyembur keluar dari mulutnya, terlihat sangat malu. Kekuatan keduanya ditekan di alam yang sama. Feng Shan, tetua dari Sekte Taixu, sebenarnya dikalahkan, dan dia dikalahkan secara menyedihkan. Benarkah tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menandingi Yi Chen? Adegan, pada saat ini, keterkejutan muncul di wajah para penggarap yang hadir. Feng Shan jelas tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia sangat marah dan mengeluarkan seteguk darah merah lagi. Jika budidayanya tidak ditekan, dia bisa membasmi Yi Chen dengan lambaian tangannya, tetapi setelah budidayanya ditekan, dia adalah Yi Chen yang disiksa secara brutal. Jika hasil seperti itu tersebar, saya khawatir wajah lamanya akan kusam dan akan membuat Yi Chen marah belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dikatakan bahwa kultivasinya ditekan, ini adalah rekor. Kalah berarti kalah. Tidak ada alasan untuk berdalih. Ini akan menjadi noda dalam hidupnya. Feng Shan menyesalinya sekarang. Baru saja dia terus mengatakan bahwa Yi Chen seperti semut, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia pada akhirnya akan kalah, dan sekarang jiwa binatangnya juga telah rusak parah bahkan bertahun-tahun untuk pulih. Waktu bisa dikatakan kehilangan baik orang maupun muka. Orang tua, giliranmu selanjutnya. Mata Yi Chen tertuju pada Dukang, dan sekarang dia sendirian, dan dia segera mengepalkan tinjunya. Feng Shan hanya ceroboh, dan itulah mengapa dia dikalahkan oleh pencuri kecil sepertimu. Aku tidak akan mengikuti jalan lamanya. Membasmimu akan tetap mudah. Dukang kembali dari keterkejutannya, ekspresi dingin muncul di wajahnya, lalu dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya segera melonjak. Kemudian ruang di depannya bergetar, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya tubuh. Saat pisau besar itu muncul, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan aura jahat yang kuat memenuhi udara. Berdasarkan pelajaran Feng Shan barusan, Dukang langsung menggunakan senjata jiwanya sendiri. Meski keduanya berada di alam yang sama, Dukang berada di alam Yuhun pada puncaknya. Pengalaman bertarungnya bisa dikatakan telah mencapai puncaknya, tentang penggunaan kekuatan jiwanya. Ini bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan anak Yi Chen yang masih muda.
Banyak kultivator mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap Yi Chen. Meskipun dia baru saja mengalahkan Feng Shan, di mata mereka, Feng Shan terlalu ceroboh, dan sekarang Dukang serius, akan mudah untuk membasmi Yi Chen. Pedang besar di tanganmu sangat bagus, aku menginginkannya. Namun, wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia melihat Horcrux di tangan Dukang dan berkata, "Huff, kamu sedang mencari kematian." Wajah Dukang menjadi dingin, dan dia mendengus dingin. Lalu dia mengangkat pisau besar di tangannya dan segera bergegas menuju Yi Chen mata. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke Horcrux di tangannya. Kemudian ditebas di tengah, kekuatannya begitu kuat sehingga orang-orang di alam jiwa misterius biasa tidak dapat menghindarinya, dan jika mereka memukulnya secara langsung, mereka akan melakukannya, mungkin akan terluka parah. Wosh! Saat serangannya hendak mendarat di Yi Chen tiba-tiba melintas dan langsung menghilang, menyebabkan serangan Dukang gagal. Meskipun budidayanya ditekan hanya ke ranah jiwa misterius, hal itu tidak berdampak banyak pada kecepatan Yi Chen. Sebaliknya, budidaya Dukang sangat dibatasi, sehingga Yi Chen dengan mudah menghindari serangannya. Ups! Mengandalkan keunggulan kecepatannya, Yi Chen muncul di belakang Dukang. Tanpa ragu-ragu, dia meninju punggungnya, dan suara siulan angin terdengar. Tidak ada kemungkinan serangan diam-diam. Pengalaman bertempur Dukang tidak sebanding dengan bunga rumah kaca itu. Dia dengan cepat bereaksi. Pedang di tangannya bersinar terang, dan dia berbalik untuk memblokirnya di depannya. Suara ledakan yang tumpul keluar, dan serangan Yi Chen dicegat, tapi dia tidak kecewa sama sekali. Saat dia menyentuh cincin penyimpanan, pedang berat meteor langit muncul langsung di tangannya. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Teriak, Yi Chen dengan cepat mengangkat pedang berat meteor dengan kedua tangannya, menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan cahaya menyilaukan menyala, dan dia segera menebasnya keluar. Boom! Pada saat ini, suara tumpul keluar, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak dari pedang berat Tianyun, mengembun menjadi monster yang tampak ganas, dan menyerbu ke arah Dukang. Keterampilan jiwa semacam ini tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Angin kencang datang. Dukang begitu dekat sehingga dia tidak bisa menghindarinya melakukan serangan balik yang efektif. Perisai kekuatan jiwa, dan sekarang budidayanya hanya di alam jiwa misterius, dan dia tidak bisa memadatkan baju besi dan perisai, jadi dia hanya bisa memadatkan perisai tingkat terendah dan memblokirnya tepat di depannya kekuatan jiwa, pukul perisainya, perisai dengan pertahanan yang sangat rendah segera dibombardir menjadi beberapa bagian, dan kekuatan sombong menjatuhkan Dukang. Ups! Tapi Yi Chen tidak berhenti. Dia melaju ke depan dan tiba di depan Dukang dalam sekejap mata. Dia memutar pinggangnya dengan keras dan menyerang dengan bidak lainnya, mengenai tubuh Dukang. Puff menerima dua serangan fatal berturut-turut. Dukang memuntahkan darah merah, dan kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan sangat malu. Apa? Tuan Dukang tidak bisa mengalahkan Yi Chen bahkan dalam konfrontasi langsung dan dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Para murid keluarga Du membuka mata lebar-lebar dan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Saya tidak menyangka kekuatan Yi Chen begitu menakutkan. Dukang masih belum bisa menandinginya setelah budidayanya ditekan, dan menurut metode kejam Yi Chen, yang terakhir pasti akan mati, dikatakan. Hei, Dukang juga tahu hasilnya, jika dia bersikeras untuk tinggal di sini, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dia segera menahan rasa sakit yang parah dan segera berdiri, lalu bergegas menuju altar, budidayanya akan sepenuhnya setelah pulih, ketika saatnya tiba, dia dapat membasmi Yi Chen dengan lambaian tangannya. Kubilang aku akan menyimpan Horcrux di tanganmu. Janji itu belum terpenuhi. Bagaimana kamu bisa pergi? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Kecepatan, di depan Anda. Jika kamu menginginkan Horcruxku, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Mata Dukang berkilat dingin, pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia berbalik dan menunjuk ke arah kepala Yi Chen. Peng Ke Yi Chen tidak mengelak sama sekali. Dia dengan cepat meraih pedang Dukang dan menjepitnya erat-erat seperti tang. Keluar, dua sinar cahaya tajam melintas dari matanya, kaki kanan Yi Chen dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan kemudian menendang langsung ke arah dantian Dukang. Boom! Ketika suara tumpul keluar, Dukang ditendang di dantian, dan jiwa binatang itu segera terpengaruh. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian terbang dengan sangat malu jatuh ke tanah. Pada saat ini, seperti Feng Shan, jiwa binatangnya terpengaruh, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Dia terbatuk-batuk dengan keras, muntah darah, dan wajahnya sangat pucat. Pisau sebesar itu kelihatannya sangat bagus, terima kasih atas hadiahnya.
Yi Chen tertawa, lalu memasukkan pisau besar itu ke dalam cincin penyimpanannya di bawah tatapan semua orang. Horcruxku. Wajah Dukang langsung berubah menjadi sangat jelek. Horcrux yang telah dia dapatkan dengan banyak darah sebenarnya diambil oleh Yi Chen. Dia segera marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Dua serangan alam Yuhun pada saat yang sama gagal menjatuhkan Yi Chen. Mereka semua diserang, dan salah satu dari mereka bahkan senjata jiwanya disita. Yi Chen dengan tidak percaya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan hasil seperti itu, tetapi itu benar-benar muncul di depan mereka. Meskipun Dukang dan yang lainnya mengalami kekalahan tragis karena budidaya mereka ditekan, kekalahan tetaplah kekalahan. Saya yakin setelah kejadian ini, nama Yi Chen ditakdirkan untuk dikenang oleh semua orang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, mereka dikalahkan secara menyedihkan oleh bintang yang sedang naik daun. Di tangan Dukang, akan ada noda dalam hidup mereka, noda yang tidak dapat dihapus. Para kultivator yang hadir memandang Yi Chen dengan mata yang sangat terkejut dan berkata, "Kamu tidak akan mati dengan baik. Keluarga Du kami akan memburumu sampai ke ujung dunia dan membasmi ke-9 klanmu." Wajah Dukang begitu muram hingga hampir meneteskan air, dan dia meraung ini bisa dikatakan sangat memalukan dan terhina, dan dia tidak bisa menerimanya. Basmi 9 sukuku. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Yi Chen tenggelam. Niat membasmi keluar dari tubuhnya. Berdasarkan kata-katamu, aku memutuskan untuk mengirimmu pergi dulu. Yi Chen mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, lalu melangkah maju dengan ekspresi wajahnya, dan perlahan berjalan menuju Dukang. Sekarang pihak lain memiliki niat membasmi, tidak peduli apakah dia melepaskan Dukang atau tidak, Dukang tidak akan melepaskannya. Jika ini masalahnya, maka Yi Chen tidak keberatan menambahkan kebencian lagi pada kebencian ini. Apakah dia akan membasmi Dukang? Ketika mereka melihat tindakan Yi Chen, para penggarap yang hadir tersentak dan bertanya. Yi Chen baru saja membasmi Mo Wu, yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membasmi Dukang, yang memiliki budidaya alam Yuhun. Dia segera berkata metode ini terlalu kejam, dan tidak mempedulikan konsekuensi apapun, jika dia benar-benar membasmi Dukang, seluruh wilayah utara mungkin akan terguncang. Instruktur Yiming dan yang lainnya juga terkejut, tapi tidak terkejut sama sekali. Mereka telah melihat metode Yi Chen di Pulau Es dan Api dan saat mereka bertarung melawan Luofu. Di bawah tatapan semua orang, Yi Chen menyeret pedang berat Sky Meteor dan perlahan berjalan ke Dukang, menatapnya dengan mata acuh tak acuh, dan kemudian perlahan mengangkat pedang berat Sky Meteor dengan kedua tangan, dengan niat membasmi. Jika kamu berani membasmiku, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Orang kuat dari keluarga Du tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Peng saat dia mengucapkan kata-kata ini, suara tumpul keluar, dan Yi Chen menendang Dukang pergi. Yang terakhir, yang tidak memiliki perlindungan jiwa, tersentak, dan rasa sakit yang hebat membuat tubuhnya sakit dahi. Keluarga Du, aku menunggu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Yi Chen perlahan datang dari depan, lalu dia menginjak tanah dan segera datang ke sisi Dukang, dengan niat membasmi yang dingin di matanya, dan kemudian tanpa ragu sedikit pun, dengan kekuatan kedua tangan yang kuat, pedang berat Tianyun menghantam langsung ke kepala Dukang. Suara desiran di udara bagaikan simfoni kematian, membuat punggung para penggarap yang hadir merinding. Apakah ahli alam Yuhun mati seperti ini di tangan Yi Chen? Para kultivator yang hadir bertanya dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Tuan, Dukang sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa Dukang akan gagal membasmi Yi Chen, tetapi akan dibasmi oleh Yi Chen, jadi dia segera meneriakkan kata-kata keengganan dan ketakutan. Pedang berat Yi Chen semakin dekat dan dekat dengan Dukang. Meskipun Tuan Yiming dan yang lainnya sangat dekat, Yi Chen adalah salah satu dari mereka, jadi mereka pasti tidak akan keluar untuk menghentikannya. Adapun keluarga Mo, keluarga Du, dan Sekte Taiksu, mereka selalu memiliki keluhan di masa lalu. Yang paling ingin mereka lihat adalah hasil seperti ini abaikan saja. Adapun para kultivator yang menonton, kecil kemungkinannya mereka akan datang membantu. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan bisa menanggungnya jika Long Yuan College disalahkan. Oleh karena itu, ketika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, Dukang pasti akan mati. Dia segera menatap Yi Chen dengan mata kesal dan berteriak pada saat yang sama, saya tidak rela mati di tangan seorang junior. Bicaralah ini kepada Raja Neraka ketika kamu sampai di dunia bawah. Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan pada saat ini, kecepatannya meningkat sedikit. Tapi pada saat ini,
Energi menakutkan terkondensasi menjadi pedang raksasa. Dengan suara angin menderu, itu memotong kekosongan dan membombardir langsung ke arah Yi Chen. Ups, apakah ada orang kuat lain yang datang? Ketika dia merasakan energi menakutkan datang, Yi Chen segera mendongak dan wajahnya berubah dengan energi itu, kamu pasti akan lolos dari kematian. Dan dalam keadaan seperti itu, jika Yi Chen membasmi Dukang, dia pasti akan terbasmi oleh energi itu. Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Mata Yi Chen berkilat karena keengganan. Seseorang tiba-tiba keluar untuk menghalanginya, yang membuatnya sangat tidak senang. Namun, demi nyawanya sendiri, dia segera menghentikan serangannya dan dengan cepat menghindar ke kiri. Hampir saja, untungnya kita menghindari serangan itu. Yi Chen menghela nafas lega, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, dia hanya bisa mendengar suara cemas Jin Gui dan yang lainnya saudara junior Yi Chen, jadilah hati-hati di belakangmu. Apa? Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakangnya, yang segera membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berbalik dan menemukan bahwa energinya telah kembali. Awalnya, Yi Chen mengira serangan itu telah dihindari, jadi dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Sekarang energinya kembali, dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Ups, pada saat ini, Yang Mulia Guru pengumpul buku yang bertarung dalam kehampaan mengambil tindakan. Dengan lambaian tangannya yang cepat, kekuatan jiwa yang kuat melonjak dan dengan cepat bergegas ke depan Yi Chen, mengembunkan dinding kekuatan jiwa. Boom menyusul, energi mengerikan menghantam dinding jiwa, suara memekakkan telinga segera menyebar, fluktuasi yang terlihat menyebar, dan kedua energi tersebut menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Meskipun energinya dicegat, dampak yang kuat masih mempengaruhi Yi Chen. Dia dengan cepat memblokir api di depannya, dan kemudian dipukul mundur oleh energi tersebut. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia tetap bugar. Siapa yang berani menyerang mahasiswa Long Yuan Colege? Pada saat ini, suara sedikit marah dari kolektor buku terdengar di udara, lalu dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan ada perasaan menakutkan saat dia mengangkat tangannya kekuatan jiwa melonjak, dengan suara siulan, dan menyerang ke arah angin yang baru saja terkena energi. Yi Chen dengan cepat menoleh dan melihat ke sana. Boom pada saat ini, energi yang dikeluarkan oleh master pengumpul buku mencapai kehampaan, suara yang memekakkan telinga keluar, dan kemudian kehampaan itu bergetar, dan sesosok tubuh tua muncul di sana. Orang tua itu, seperti master pengumpul buku dan yang lainnya, melayang dengan tenang di kehampaan tanpa dukungan energi apapun. Dia sangat kurus sehingga sepertinya hanya memiliki sepotong kulit yang tersisa, dan dia terlihat sangat tua. Meskipun dia sangat tua dan kurus, semua orang, termasuk Yi Chen, merasa kagum saat melihatnya, karena aura yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu terlalu menakutkan dan tak terduga. Ini pasti alam jiwa kuasi eternal. Yi Chen segera membuat keputusan ini, dan pada saat yang sama wajahnya menjadi lebih serius, karena lelaki tua itu mengenakan pakaian keluarga Du, dan sepertinya dia juga demikian, anggota keluarga Du. Penatua tertinggi dari keluarga Du, Duni. Ketika kolektor buku terhormat melihat sosok itu, ekspresinya sedikit berubah dan berkata, saya tidak menyangka orang tua seperti Anda akan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Apa itu Duni? Dia adalah orang kuat yang setenar ahli buku. Ketika mereka mendengar namanya, para kultivator yang hadir sangat terkejut dan berkata, Penatua tertinggi ada di sini. Hebat, Penatua tertinggi, cepat basmi anak itu. Para jenius dari keluarga Du sangat bersemangat saat ini, dan mereka berteriak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat. Hah, Duni tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen. Dua sinar cahaya melintas di matanya. Pada saat ini, Yi Chen merasa seolah-olah pikirannya terlihat jelas di belakangku. Sangat menakutkan menjadi sasaran alam jiwa kuasi eternal. Yi Chen tidak bisa menahan nafas, merasa sangat terkejut di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih tenang dan menatap Duni tanpa rasa takut. Hah, tingkat kultivasi Duni 3 alam lebih tinggi dari Yi Chen. Jika itu adalah kultivator lain, dia akan bisa menakutinya hanya dengan satu pandangan padanya tanpa rasa takut. Dia sangat terkejut saat ini, dan kemudian rasa dingin muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar kekuatan jiwa terkondensasi menjadi pedang pemecah bintang dan menyerang Yi Chen. Terkunci oleh energi itu, Yi Chen segera mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Itu adalah serangan dari alam jiwa kuasi eternal. Jika dia terkena, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Saya sedang bertarung, jadi saya tidak dapat membantu Anda mencegat terlalu banyak serangan. Ketika saya pergi ke altar, saya merasakan pola susunan yang kuat di dalam,
yang dapat menahan energi, terdengar di telingaku. Karena itu adalah pengingat dari kolektor buku terhormat, Yi Chen tentu saja tidak meragukannya. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan berlari menuju ke arah altar. Saat dia berlari dengan kecepatan penuh, dia sebenarnya bisa berlari secepat energi yang dilepaskan oleh alam jiwa kuasi eternal. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator memiliki kecepatan seperti itu ketika dia berada di alam jiwa surgawi. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen memasuki altar sebelum energinya tiba. Pada saat ini, budidayanya segera ditekan ke tingkat alam jiwa misterius. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen segera menoleh untuk melihat energi di belakangnya. Saat ini, energi tersebut telah sampai ke suatu tempat tidak jauh darinya. Altar tidak bisa mencegatnya. Jika dia menyerang, dia akan berada dalam bahaya. Ups, dan pada saat ini, energi datang tidak jauh di depan Yi Chen. Ketika hendak mengenai Yi Chen, tiba-tiba formasi di seluruh altar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian mengembun menjadi sepasang tangan raksasa bergegas, maju dengan cepat. Altar kuno adalah sesuatu yang diturunkan dari zaman kuno, ia memiliki keagungan tertinggi dan tidak dapat dinodai oleh siapapun. Energi yang dipadatkan oleh pola susunan secara langsung menyebarkan energi yang dilepaskan oleh Duni. Ini benar-benar berhasil. Yi Chen sangat gembira, dan kemudian sangat terkejut. Altar kuno ini sangat menakutkan, dan energi alam jiwa kuasi eternal dengan mudah tersebar olehnya. Itu memang sesuatu yang diturunkan dari zaman kuno. Para pembudidaya itu juga sangat terkejut dan berkata dengan mata bersinar terang. Altar kuno dapat memblokir serangan dari luar. Jika orang kuat dari keluarga Du ingin membasminya, dia harus masuk ke dalam altar. Tetapi jika dia masuk, budidayanya akan ditekan ke alam jiwa misterius, jadi itu sangat sulit membasminya. Ada juga Siu, kata reporter itu. Dukang menderita kerugian di altar, jadi dia segera menggunakan transmisi suara ke Duni. Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin muncul di mata yang terakhir, dan kemudian dia tidak memperhatikannya, tetapi beralih untuk melihat ke arah matahari. Pedang dewa di atas altar, cahaya serakah muncul dari matanya. Salah satu dari 3 pedang dewa agung di zaman kuno, pedang dewa matahari. Suara serak yang bisa pecah kapan saja keluar dari Anu Duni, seperti suara hantu, yang membuat orang bergidik sangat menarik bahkan bagi monster tua seperti dia. Duni juga sedang memikirkan tentang pedang ilahi matahari. Pada saat ini, Yi Chen mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, akan sulit untuk mengatakan siapa pemilik pedang ilahi matahari. Senjata ilahi yang menentang surga semacam itu harus digunakan olehku, Duni. Ketika Duni mengatakan ini, dia langsung mengatakan bahwa pedang ilahi Taiyang adalah miliknya juga memenuhi syarat untuk menjadi gila, dan orang lain tidak dapat membantahnya. Yang Mulia dan Instruktur Yiming semuanya ditahan. Jika Duni mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ups! Pada saat ini, Duni menunjukkan sosoknya dan datang langsung ke atas altar. Dia menatap pedang dewa matahari dengan matanya, tidak menyembunyikan keserakahan di matanya tangan dan melepaskan kekuatan jiwanya yang menakutkan terkondensasi menjadi sepasang tangan raksasa, dan dia langsung meraih pedang ilahi matahari, mencoba merebut pedang ilahi matahari. Tidak bagus. Setelah melihat tindakannya, ekspresi Instruktur Yiming dan yang lainnya berubah. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sekarang mereka terjerat oleh musuh dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari medan perang. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mencegatnya? Yi Chen mengepalkan tangannya saat ini. Boom! Tepat ketika Duni hendak mengambil pedang dewa matahari dengan energi yang dia keluarkan, formasi itu mengembun lagi dan berubah menjadi energi yang menakutkan, secara langsung menyebarkan energi yang dilepaskan oleh Duni. Sudah pingsan. Wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Altar dapat memblokir energi eksternal apapun, jadi energi Duni tidak bisa masuk sama sekali, kecuali dia sendiri yang masuk. Jika dia datang sendiri, Tuan, kamu tidak boleh bersikap sopan dan menyiksanya sampai mati. Altar tersebut sangat kuat dan dapat memblokir semua kekuatan eksternal. Meskipun Duni memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuasi eternal, dia masih tidak dapat bersaing dengan energi yang dikeluarkan oleh altar. Ketika melihat situasi ini, Instruktur Yiming dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Selama benda itu tidak diambil oleh Duni, itu akan baik-baik saja. Jika jatuh ke tangan salah satu bangsanya sendiri, tidak apa-apa, tapi jika jatuh ke tangan keluarga Du, ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Namun, ekspresi Master Zhang Su dan Mo He menjadi gelap. Mereka berdua bertarung sekarang dan tidak punya cara untuk menghentikan mereka, jadi mereka hanya bisa membiarkan Duni tetap di sana. Tentu saja,
Mereka dapat segera berhenti berkelahi dan bergegas menghentikan Duni, tetapi mereka berdua adalah musuh dan tidak mungkin untuk saling percaya meskipun mereka memiliki gagasan itu, mereka tidak memilih untuk berhenti. Jadi bagaimana jika itu dapat memblokir energiku? Aku, Duni, seharusnya memiliki pedang ilahi matahari. Di bawah pengaruh semua orang, Duni tersenyum dingin dan tidak berniat menyerah seperti ini, dan kemudian memadatkan energi yang lebih kuat, mengarahkannya ke arah pedang matahari. Apakah dia berencana menggunakan kekuatan jiwanya untuk merebutnya dengan paksa? Kata Yi Chen dengan ekspresi aneh di wajahnya setelah melihat tindakannya. Bas dan tepat ketika dia hendak menangkap pedang matahari dengan energi yang dia keluarkan, altar mulai bergerak lagi, dan formasi yang kuat segera memadatkan energi yang menakutkan, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar boom, kedua energi itu bertabrakan dengan ganas, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Kemudian energi yang dilepaskan oleh Duni langsung terkoyak, dan energi yang terkondensasi dari formasi diarahkan ke Duni bergegas pergi, mengobrak-abrik ruang kemanapun dia pergi. Serangan yang sangat kuat, wajah Duni menjadi sangat serius. Tanpa diduga, ketika dia memperkuat serangan energi, serangan yang dipadatkan oleh altar juga menguat. Dia segera tidak berani mengabaikannya, mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan di depannya mengondensasi perisai jiwa. Boom mengikuti energi tersebut dan mengenai perisainya. Kemudian dia mundur 2 meter dari guncangan, dan perisai itu segera hancur, tetapi dia sendiri tidak mengalami kerusakan apapun. Altar itu memang sangat kuat. Bahkan alam jiwa kuasi eternal tidak dapat menandinginya. Setelah melihat hasil seperti itu, Yi Chen merasa sangat terkejut. Altar ini telah ada selama ribuan tahun, dan garis-garis tersebut telah kehilangan banyak energi karena pembaptisan waktu. Namun meski begitu, ia telah mampu mengalahkan alam jiwa kuasi eternal menakutkan itu berada pada puncaknya. Saya khawatir itu akan dilepaskan. Energi yang keluar dapat secara langsung melukai orang di alam jiwa kuasi eternal. Sepertinya jika kamu berusaha keras, kamu tidak akan bisa mendapatkan pedang matahari. Kekuatan pedang ilahi sangat kuat. Bagaimana Duni bisa menyerah begitu saja? Dan kemudian dia tiba-tiba melintas ke arahnya. Selama kamu memasuki altar, altar tersebut tidak akan menyerang. Sepertinya dia ingin langsung memasuki altar untuk merebut pedang. Diam, Master Zhangsu dan Mohe mengambil tindakan saat ini. Saat bertarung, keduanya segera melepaskan ledakan energi dan menyerang Duni dengan kecepatan yang sangat cepat. Wah, angin kencang datang dari belakang, tapi Duni tidak berbalik untuk melawan. Seringai muncul di wajahnya, dan kemudian dia bergegas ke altar dengan kecepatan lebih cepat. Boom, pada saat ini, altar merasakan dampak energi dari luar, dan langsung melepaskan energi yang kuat, secara langsung menyebarkan energi kedua tuan itu. Duni tiba di altar dengan sangat lancar. Kekuatan jiwaku terikat. Pada saat ini, ekspresi Duni sedikit berubah, karena saat dia melangkah ke altar, semburan energi langsung mengikat jiwa binatangnya, dan napasnya segera menyatu, tingkat kultivasi ditekan secara paksa dan kembali ke tingkat alam jiwa misterius. Ada kekuatan hukum di altar. Betapapun kuatnya tingkat kultivasi, sulit untuk melepaskan diri dari belenggu hukum. Hal itu dapat menekan tingkat kultivasi penggarap ke tingkat jiwa misterius. Melihat keadaan itu, para penggarap yang hadir berdiskusi. Ups, ketika mereka melihat Duni mendekati pedang ilahi matahari, mereka berdua segera berhenti, lalu melintas dan terbang ke altar, menatap Duni dengan mata dingin. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan pedang matahari. Duni telah datang ke pedang ilahi, dengan keserakahan di matanya. Bahkan jika master pengumpul buku dan yang lainnya bergegas masuk, mereka tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika kamu mengeluarkan pedang Dewa Matahari, kamu tidak bisa pergi dari sini, teriak Mohe dengan dingin, dan kemudian kekuatan jiwanya mulai bergerak, siap menyerang kapan saja. Kamu masih tidak bisa menghentikanku. Duni tersenyum dingin, dan kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih pedang matahari. Apakah pedang Dewa Matahari akan menjadi pemiliknya? Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan pedang Dewa Matahari, kan? Pada saat ini, Yi Chen berteriak dari bawah altar, segera menarik perhatian semua orang, lalu dia melintas dan bergegas dari bawah. Semakin dekat dia ke altar, semakin Yi Chen bisa merasakan peningkatan kekuatan, yang berdampak besar pada kecepatannya, tapi dia masih mencapai altar dengan cepat. Pedang ilahi matahari tidak boleh diperoleh oleh keluarga Du. Ini adalah pemikiran Yi Chen saat ini, jadi dia tidak ragu sama sekali. Saat dia muncul, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyerang dengan suara angin menderu.
Seorang junior ingin menghentikanku, kamu bodoh. Merasakan angin kencang datang dari belakang, Duni segera menoleh. Ketika dia menyadari bahwa penyerangnya adalah Yi Chen, dia mencibir, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya dengan cepat bertemu dia. Boom, kedua sosok itu bertabrakan dengan cepat, dan terdengar suara tumpul. Kemudian kedua sosok itu mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Di masa normal, Yi Chen pasti bukan lawan Duni, tapi sekarang budidaya Duni telah ditekan ke tingkat alam jiwa misterius. Yi Chen tidak takut sama sekali jika dia bertarung di sini. Pada level yang sama, kamu bisa mengalahkanku hingga seri dengan kekuatan dan bakat yang bagus. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Pada saat ini, nada suara Duni penuh dengan dingin tentang hal itu baru saja ketika dia berada di luar. Dia ingin membasmi Yi Chen, tetapi Yi Chen bersembunyi di dalam altar, jadi dia tidak berhasil. Dia merasa kedinginan, karena baginya, ini tidak diragukan lagi adalah sebuah provokasi. Orang tua, kamu benar-benar pandai menjual barang lucu. Tingkat kultivasimu saat ini hanya di alam jiwa misterius ketika kamu memasuki altar. Jika kamu mengatakan kata-kata kasar di sini, apakah kamu tidak takut merusak kulit sapi? Tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Taring dan mulut tajam, aku ingin melihat berapa putaran yang bisa kamu tahan di tanganku. Meskipun Yu Hunjing harus bersikap hormat saat menghadapinya, sikap Yi Chen begitu sombong, yang membuatnya menjadi pembasmi mulai berputar sedikit, kakinya menyentuh tanah, lalu tubuhnya bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin menderu. Pada saat ini, di atas altar, kecepatan Yi Chen sangat dibatasi dan dia hanya dapat menggunakan setengah dari kecepatan biasanya. Tingkat kultivasi asli Duni adalah alam jiwa kuasi eternal, jadi kekuatan berada di puncak altarnya adalah tidak ada ancaman baginya, jadi itu tidak berdampak padanya, jadi dia tiba di depan Yi Chen hampir dalam sekejap mata. Hei, lengan kurus Duni dipenuhi dengan kekuatan jiwa tirani, dan kemudian dengan suara siulan yang menembus udara, dia langsung membombardir kepala Yi Chen. Itu adalah gerakan membasmi di awal, yang terlihat bahwa dia sudah memulainya. Kecepatan boom Yi Chen saat ini terbatas, jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia tidak punya niat untuk menghindar. Kekuatan jiwanya terbakar seperti nyala api, dan kemudian dia dengan cepat bergegas ke depan, dan kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain. Ups, pada saat ini, Yi Chen merasa lengannya mati rasa karena keterkejutannya. Kekuatan kejut yang sombong datang dari depan, dan kemudian dia segera terguncang mundur beberapa langkah mundur. Butuh beberapa saat, tapi setelah Duni menstabilkan tubuhnya, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, meninggalkan bayangan di udara, dan kemudian segera datang ke belakang Yi Chen dan meninju kepala Yi Chen. Kecepatan Yi Chen ditekan di sini, jadi ketika dia bereaksi, itu sudah terlambat. Dia dengan cepat menekan formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat memadatkan perisai untuk membantunya memblokir serangan, tetapi dia sendiri langsung terkejut. Mundur selusin langkah. Kecepatan Yi Chen tak tertandingi, tapi sekarang kecepatannya telah ditekan, jadi dia tidak sekuat Duni. Saya khawatir dia akan dikalahkan oleh Duni dengan kecepatannya, di mata mereka. Tidak baik terus seperti ini. Kolektor buku yang terhormat juga tahu bahwa akan buruk bagi Yi Chen untuk terus seperti ini. Tidak ada cara untuk merebut pedang Dewa Matahari. Mohe berpikir bahwa dia akan merebut pedang Dewa Matahari, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan master pengumpul buku masuk. Dia berteriak dengan marah, lalu dengan cepat bergegas maju dan mencegat master koleksi buku. Sulit untuk menerobos intersepsi seseorang yang berada di alam yang sama dengan jiwa kuasi alam semesta. Kolektor buku yang terhormat segera berteriak, jika Anda ingin menghentikan saya, maka saya harus berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Berurusan denganku. Belum pasti siapa yang akan menang hari ini. Mohe mencibir, lalu bergegas maju dengan cepat. Kedua sosok itu dengan cepat bertabrakan satu sama lain, dan pertarungan dimulai lagi. Kecepatannya ditekan, yang sangat merugikan. Saya khawatir saya akan kalah karenanya. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen menderita karena kecepatan. Dia segera mengepalkan tinjunya, dalam konfrontasi, namun kecepatan lawan membuatnya tidak berdaya. Kecepatan sangat penting bagi seorang kultivator. Dulu, Yi Chen sering mengandalkan kecepatannya untuk membuat lawan lengah. Kini dia akhirnya menyadari bagaimana rasanya bertemu lawan yang lebih cepat dari dirinya. Duni mengandalkan keunggulan kultivasinya sendiri, dan kecepatannya tidak terbatas. Jika kecepatanmu, Tuan, tidak dibatasi, kamu pasti akan lebih cepat dari dia. Monster kecil itu mengeluh atas nama Yi Chen. Tidak mungkin. Kultivasi lawan memang sangat kuat. Sekarang kita hanya bisa menghadapi musuh dengan hati-hati.
Wajah Yi Chen penuh kesungguhan. Dalam menghadapi kecepatan absolut, serangan apapun akan sia-sia. Jika kultivasi Anda lebih kuat dari saya, masih ada harapan untuk menang, tetapi sekarang Anda hanyalah semut yang menyedihkan. Melihat penampilan Yi Chen seolah menghadapi musuh yang tangguh, Duni tiba-tiba mencibir keras, lalu tubuhnya bergetar hebat, meninggalkan bayangan di tempat, dan langsung tiba di depan Yi Chen. Kematian. Sebuah kata dingin keluar dari mulut Duni, dan kemudian tangan kanannya melepaskan cahaya kekuatan jiwa yang sangat menyilaukan, yang membombardir kepala Yi Chen. Mata Yi Chen selalu menatap Duni, jadi dia bereaksi sangat cepat, kekuatan jiwanya menyala seperti api penyucian, dan kemudian dia bergegas maju tanpa rasa takut, tetapi gerakannya gagal, dan hanya Duni yang bisa melihatnya langsung menghilang di depannya, jadi Yi Chen tidak menyerangnya sama sekali. Kecepatan adalah kelemahannya. Kamu tidak bisa mengalahkanku hanya berdasarkan ini. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Yi Chen, dan Duni muncul di belakangnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, telapak tangan penghancur jiwa. Segera setelah itu, Duni mengucapkan kata yang sangat serak, dan kemudian segera menggunakan keterampilan jiwa untuk membubarkan udara di sekitarnya dengan satu telapak tangan dan menamparnya ke kepala Yi Chen. Ups! Ekspresi Yi Chen berubah. Dia tidak menyangka bahwa serangan lawan hanyalah serangan tipuan, dan dia juga datang ke belakang tubuhnya dan menggunakan keterampilan jiwa secara langsung. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, telapak guntur surgawi. Pengalaman tempur Yi Chen tidak sebanding dengan bunga rumah kaca itu. Pengalaman lebih dari 2 tahun telah mengasah pengalaman tempurnya dengan sangat kaya waktu menggunakan keterampilan jiwa dengan waktu konsentrasi terpendek. Dia membalik telapak tangannya dengan keras, kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi di antara telapak tangannya, dan kemudian dengan cepat menghadapnya. Boom! Keterampilan jiwa yang digunakan oleh Yi Chen satu tingkat lebih rendah, jadi pada saat terjadi benturan, kekuatan yang mendominasi menerbangkannya, dan kemudian mundur agak jauh sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dan sedikit kemarahan keluar darinya, sudut mulutnya. Yi Chen saat ini tidak memiliki keunggulan apapun dalam hal kecepatan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan dikalahkan oleh Duni. Semut tetaplah semut, dan mereka tidak bisa berdiri di atas panggung. Melihat penampilan Yi Chen yang malu, Duni mencibir, matanya berkedip karena ejekan dan penghinaan. Semut. Setelah mendengar apa yang dia katakan, sudut mulut Yi Chen melengkung dengan sedikit rasa dingin. Lalu dia perlahan berdiri, tanpa rasa gugup seperti sebelumnya, dan berkata, kamu bisa memamerkan kecepatan seperti itu di depanku, apakah wajahmu tidak memerah? Berpura-pura, kecepatanmu ditekan, bagaimana kamu masih bisa menembus kekuatan dan penindasan di sini? Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, Duni langsung mencibir. Kekuatan di altar begitu menakutkan bahkan dia tidak bisa menghancurkannya, apalagi Yi Chen, yang budidayanya lebih rendah darinya, jadi nadanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Kubilang aku ingin melanggar batasan di sini. Setelah mendengar kata-katanya, Yi Chen tersenyum diam-diam, lalu perlahan membuka kancing kemejanya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah ada harta karun pada dirinya? Setelah melihat gerakan Yi Chen, para penggarap yang hadir melebarkan mata mereka dan menatap gerakannya dengan cermat. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen perlahan melepas bajunya, dan kemudian ada sepotong baju besi yang bersinar dengan cahaya kristal, terlihat di udara. Baju besi itu tampak sangat misterius, dan ada pola bagua di tengahnya, mengandung prinsip langit dan bumi, dan terlihat sangat misterius. Armor itu jelas merupakan sebuah harta karun. Setelah melihat armor yang dikenakan Yi Chen, para penggarap yang hadir membuat penilaian ini dengan keserakahan di mata mereka. Seseorang sebenarnya memiliki begitu banyak harta. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit dipercaya. Memikirkan beberapa harta yang baru saja digunakan Yi Chen, mereka semua memandang Yi Chen dengan mata aneh. Dapat dikatakan bahwa Yi Chen adalah harta karun yang hidup, dengan banyak hal yang membuat para penggarap menjadi gila. Itu baju besi itu. Wuji Armor sangat menarik perhatian. Berbeda dari kultivator biasa, ketika Mohe dan yang lainnya melihat Wuji Armor, mata mereka langsung melebar. Itu adalah baju besi yang dikenakan pria itu. Mengapa itu ada di tubuhnya? Wajah Duni segera menjadi sangat suram, dan matanya yang menatap Yi Chen bersinar dengan niat membasmi yang kuat. Mengapa baju besi itu memberiku perasaan yang sangat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jin Gui dan yang lainnya sepertinya sedang berpikir keras. Itu benar-benar milik orang itu. Saya tidak menyangka dia akan memberikan harta karun seperti itu. Guru Zuixian juga terkejut. Apakah mereka semua tahu asal-muasal baju besi ini? Merasakan kerumunan berkumpul di baju besi janji,
Wajah Yi Chen sedikit tenggelam, dan dia langsung teringat pada gurunya. Dilihat dari reaksi mereka, sepertinya mereka semua telah melihat armor janji. Jika ini masalahnya, itu akan berakibat buruk. Gurunya diburu dan keberadaannya masih belum diketahui, itu akan membawa masalah pada Yin Wei. Jadi begitu, pantas saja aku memiliki begitu banyak harta di tubuhku. Karena aku murid orang itu, jangan salahkan aku karena kejam. Duni berkata dengan nada yang sangat muram. Tahukah dia bahwa Yin Wei adalah gurunya? Hati Yi Chen menegang. Ini bukan kabar baik baginya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kecepatan sebenarnya. Yi Chen sedikit mengerutkan bibirnya, lalu menariknya dengan kuat, dan baju besi uji dibawa kembali ke dalam cincin penyimpanan olehnya, hanya menyisakan rompi pengganti kecil. Meskipun ada rompi kecil yang menghalanginya, otot-otot menakutkan Yi Chen tidak diragukan lagi terlihat. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Setelah terus-menerus ditempa, tubuhnya saat ini terlihat seperti binatang buas kecil. Perasaan tidak bisa menahan diri ini sangat bagus. Yi Chen selalu mengenakan baju besi uji yang beratnya ribuan kilogram. Harta itu sangat membatasi kecepatannya, dan saat dia melepasnya, dia rasanya seperti hendak terbang. Pada saat ini, dia teringat perkataan gurunya. Jangan melepas baju besi janji sampai saat kritis. Kecepatannya akan membuat penggarap gemetar sampai saat dilepas. Auranya telah berubah total, dan bagiku sekarang dia merasa bahwa kekuatan altar tidak berdampak apapun padanya. Para kultivator yang hadir berkata segera setelah merasakan perubahan Yi Chen. Berpura-pura, harta karun itu bisa memberimu perlindungan yang cukup, tapi kamu melepasnya. Ini benar-benar ujian yang nyata. Duni mencibir, lalu bergegas maju dengan cepat. Dia tidak mau lagi membuang waktu bersama Yi Chen. Dia maju ke depan dalam sekejap mata, lalu memukul kepala Yi Chen dengan telapak tangan dengan suara melolong angin. Ups, tepat ketika dia hendak menyerang Yi Chen, tiba-tiba sebuah bayangan melintas, dan Yi Chen segera menghilang di tempat, membuat serangannya sia-sia. Pada saat ini, kecepatan Yi Chen meningkat secara eksponensial, yang sulit untuk dilihat menangkap dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Setelah melepas harta karun itu, kecepatannya meningkat pesat. Wajah Duni sedikit berubah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kecepatanmu terlalu lambat. Pada saat ini, komentar diam terdengar dari belakang Duni, dan Yi Chen muncul di belakangnya dalam sekejap. Duni sama sekali tidak bisa menerima komentar yang dibuat oleh seorang junior. Dia segera mendengus dalam hatinya, lalu dengan cepat berbalik dan menyerang langsung ke arah Yi Chen dengan telapak tangannya dengan kekuatan yang mendominasi. Ups! Tepat ketika serangannya hendak menimpa Yi Chen, sebuah bayangan melintas, dan Yi Chen segera menghilang dengan kecepatan abnormalnya, dia dengan mudah menghindari serangannya. Kecepatan Yi Chen saat ini terlalu menakutkan, dan masih pada kecepatan yang ditekan oleh altar. Jika tidak ditekan oleh altar, seberapa cepat kecepatannya? Setelah banyak pemukulan, giliranku. Tawa Yi Chen terdengar, dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan pedang berat meteor langit. Meskipun beratnya 1000 kilogram, itu tidak berdampak pada Yi Chen dalam sekejap. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya, dan cahaya menyilaukan berkedip di pedang berat Yi Chen. Kemudian dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan pedang berat jatuh dihantam dengan itu suara angin menderu. Raungan kekuatan jiwa yang mendominasi melonjak, memadatkan naga raksasa, dan langsung mengenai Duni. Ekspresi ngeri muncul di wajah Duni. Pada saat ini, sudah terlambat untuk memadatkan keterampilan jiwa, jadi dia segera menggunakan sihirnya formula untuk memadatkannya. Lepaskan perisai jiwa. Boom mengikuti dari dekat. Serangan Yi Chen mengenai perisainya, dan suara memekakkan telinga menyebar. Duni, yang sama sekali tidak siap, segera terlempar dan mundur selusin langkah. Feng Shui sedang berubah. Saat kamu datang ke rumahku tahun ini, sudah waktunya bagimu, orang tua, untuk membayar harganya. Ngomong-ngomong, aku akan membiarkanmu melihat kecepatan sebenarnya, sama sekali bahwa pihak lain mampu memblokir serangan itu. Dia mendatanginya dalam sekejap, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Kecepatan yang ditunjukkan Yi Chen sekarang terlalu mendominasi. Kecepatan Duni di depan Yi Chen seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan orang dewasa. Baru saja, kecepatannya tidak ditekan dengan cara apapun, dan dia masih mengejek Yi Chen karena tidak cukup cepat. Sekarang, Yi Chen melepas baju besi uji yang nyaman, dan yang terakhir langsung tercengang. Kematian. Tapi Yi Chen tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejar kemenangan. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk menyuntikkan ke dalam pedang berat Tianyun,
lalu dengan cepat mengangkat pedang ke kepalanya dengan kedua tangan, dan menebas dengan suara tersebut, angin bersiul. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan aliran kekuatan jiwa merembes keluar dari Epi Tianyun, langsung menempel ke permukaan Epi, terbakar seperti nyala api, dan kekuatan tirani menyebar ke semua sisi. Huff, kamu adalah keterampilan kecil. Bahkan dengan kecepatan luar biasa, tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Duni berteriak dingin, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya untuk segera maju. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kultivasinya memang lebih kuat dari Yi Chen. Bagaimanapun, ketika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia benar-benar berada di alam jiwa kuasi semesta dan seorang ahli yang terkenal lebih kuat dari Yi Chen. Tapi sekarang kecepatan adalah keunggulan Yi Chen. Dia tidak akan menggunakan kelemahannya untuk bertarung. Ups, tepat ketika kedua sosok itu hendak bertabrakan, tubuh Yi Chen tiba-tiba berkedip dan menghilang lagi, menyebabkan serangan Duni gagal. Duni baru saja menggunakan gerakan ini pada Yi Chen, sekarang yang terakhir segera membalas, membuat dua wajah Ni terlihat sangat jelek. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua. Yi Chen datang ke sisi kiri Duni. Dengan pikiran, kekuatan jiwanya terus-menerus memasuki meteor Epi, dan energi mengerikan melonjak keluar dan menghantamnya. Yi Chen sangat cepat, dan yang lebih menakutkan adalah dia juga memiliki keterampilan jiwa yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Ketika keduanya digabungkan, itu sangat menakutkan. Ketika saya melihat Yi Chen menggunakan keterampilan jiwanya, semuanya saat ini para kultivator semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan metode yang digunakan Yi Chen membuat punggung mereka menggigil, karena kombinasi kedua poin ini terlalu kuat. Orang pembawa sial, Yi Chen menggunakan keterampilan jiwanya secara langsung, tetapi Duni tidak punya waktu untuk memadatkannya, bahkan perisai jiwa pun tidak, jadi dia harus menyilangkan tangannya dan dengan cepat memblokir di depannya. Boom menyusul, dan serangan Yi Chen menghantamnya. Tanpa serangan balik apapun, dia bukanlah tandingannya. Keterampilan jiwa superior kelas 6 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Mengalahkan guk-guk yang tenggelam adalah pilihan yang paling tepat. Yi Chen menggunakan kecepatannya untuk segera mencapai tempat di mana Duni akan tinggal, dan memperolehnya pedang berat yang jatuh pisahkan lagi. Boom, cahaya menyilaukan menyala, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, dengan cepat memadatkan binatang ajaib yang kuat, dan kemudian membombardir Duni dengan suara angin menderu, kali ini kecepatan serangannya bahkan lebih cepat. Meskipun jika kekuatannya tidak ditekan, Duni tidak akan memperhatikan serangan Yi Chen sama sekali, tetapi sekarang dia hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa misterius, dia masih dalam bahaya jika dia dipukul. Perisai kekuatan jiwa, meskipun tidak ada cukup waktu, Duni tidak menyerah. Dia terus mencubit formula ajaib dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat memadatkan armornya, tetapi hanya setengahnya yang terkondensasi serangan membombardir armornya. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari boom langsung membombardir armor tidak lengkap yang telah dia kental menjadi beberapa bagian, dan kemudian dia sendiri langsung terlempar, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Kecepatan Yi Chen terlalu sombong. Bahkan orang super kuat seperti Duni tidak punya cara untuk mematahkannya. Melihat pertarungan sepihak ini, semua kultivator yang hadir tercengang. Tadi, Yi Chen dikejar dan dipukuli dengan kejam karena kelemahannya, tapi sekarang semuanya telah berubah. Setelah melepas armor Wuji, kecepatan yang ditunjukkan Yi Chen begitu menakutkan hingga membuat orang merinding. Apakah itu benar-benar kakak muda Yi Chen? Jin Gui dan yang lainnya menjadi curiga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yi Chen menunjukkan kecepatan yang nyata, jadi mereka tidak percaya itu benar. Bagaimana seseorang di alam jiwa surgawi memiliki kecepatan seperti itu? Apakah ini terkait dengan kekuatan fisiknya? Wajah Duni sangat jelek. Jika mata bisa membasmi, saya yakin Yi Chen akan mati berkali-kali. Sejak dia memasuki alam jiwa kuasi eternal, tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali orang kuat seperti Master Zhangsu, yang berada di alam yang sama. Tapi sekarang semuanya telah ditulis ulang, dan penampilan Yi Chen telah mengubah segalanya. Meskipun kekalahan Duni sepenuhnya karena budidayanya yang ditekan, jangan lupa bahwa kekuatan Yi Chen juga telah ditekan, dan usia Duni adalah N kali lipat dari Yi Chen, tidak peduli dia kalah atau menang, semua wajahnya kusam. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia menang. Paling-paling, dia akan dikenal sebagai pengganggu bagi generasi muda. Tapi sekarang dia dipukuli dengan sangat parah keluar, reputasinya akan terpukul. Aku tidak menyangka kamu, orang tua ini, menjadi sangat keras kepala. Tapi Yi Chen tidak memikirkan apapun sekarang. Apa yang dilakukan Duni barusan membuatnya sangat tidak bahagia, jadi tidak ada belas kasihan di matanya.
Sekarang adalah waktunya bagimu untuk membayar harga dan mengakhiri pertempuran ini. Yi Chen melintas dan muncul di belakang Duni lagi, dan pedang berat Hou Tianyu menyapu langsung ke arahnya. Boom! Yang benar-benar ditakuti Duni adalah keterampilan jiwa Yi Chen yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Jika itu adalah serangan normal, dia tidak akan takut sama sekali dengan kekuatan jiwa yang kuat dan dengan cepat menghadapinya, mencegat semua serangan Yi Chen, dan keduanya tetap di tempat seolah-olah sedang bergulat. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir gerakan ini. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian dengan kekuatan tangannya yang kuat, dia dengan cepat mengangkat pedang berat Tianyun, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan liar, memadatkan energi yang menakutkan. Keterampilan jiwa inferior tingkat ke-7, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ke-4. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen dengan cepat menebas dengan pedangnya bahkan lebih mengerikan, dan energinya meningkat dibandingkan dengan yang ketiga tebasan. Kekuatan jiwa Boom terus melonjak dari pedang berat meteor surgawi, mengembun menjadi pedang setinggi langit. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, lalu memotong kekosongan, dan membombardir Duni secara langsung. Ups! Pada saat ini, wajah Duni menjadi sangat jelek. Meskipun Yi Chen menggunakan keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat 7, ketika digunakan dengan kekuatan penuh, kekuatannya setara dengan keterampilan jiwa tingkat menengah tingkat 7. Dan sekarang Duni tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan keterampilan jiwanya. Dia hanya bisa melihat energi Yi Chen berdampak padanya, dan kemudian langsung membombardirnya dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang dilepaskan Yi Chen saat ini terlalu menakutkan. Kekuatan sombong itu langsung menjatuhkan Duni. Dia terjatuh ke tanah di kejauhan dan mengeluarkan seteguk darah merah. Yi Chen memanfaatkan kecepatannya dan mengalahkan Duni. Setelah melihat penampilan Duni yang memalukan, para pembudidaya yang hadir membuka mata lebar-lebar, beberapa dari mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Karena meskipun budidaya Duni ditekan hanya ke alam jiwa misterius, di hati semua orang, budidayanya masih memiliki alam jiwa kuasi eternal. Dengan kata lain, dalam perasaan mereka, Yi Chen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan alam jiwa kuasi eternal. Kecepatan kakak muda Yi Chen tidak ada bandingannya. Awalnya aku mengira kecepatannya sudah mencapai batas sebelumnya, tapi aku tidak menyangka bahwa kecepatan ini adalah batas sebenarnya sekarang. Sungguh sulit dipercaya. Jika kita langsung menggunakan kecepatan untuk bertarung, saya khawatir di antara mereka yang berada di alam yang sama, tidak ada kultivator yang menjadi lawannya. Sebenarnya, kecepatannya tidak menakutkan sama sekali. Yang lebih menakutkan adalah keterampilan jiwanya yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Itulah yang benar-benar menakutkan tentang dia. Jin Gui dan yang lainnya mau tidak mau mengatakan hal seperti itu, dan memang demikianlah masalahnya. Baru saja Duni terkejut dengan keterampilan jiwa Yi Chen yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Dan jika Yi Chen hanya cepat, maka Duni tidak takut sama sekali, karena dia sedikit lebih baik dari Yi Chen dalam hal kekuatan dan bisa langsung mengadopsi metode pertahanan. Sayangnya, Yi Chen memiliki keterampilan jiwa yang begitu kuat, dan miliknya pertahanan tidak memiliki fungsi, jadi disalahgunakan juga merupakan hal yang normal. Dalam pertempuran mengejutkan hari ini, Yi Chen mengalahkan alam jiwa kuasi surga, alam jiwa surgawi, alam jiwa Yu, dan alam jiwa kuasi eternal, dan dia masih memenangkan kemenangan penuh. Tidak peduli lika-liku dan kecelakaan apa yang terjadi di dalamnya, jika tersiar kabar, dia akan melakukannya. Mereka semua akan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan mereka belum sepenuhnya dewasa, tetapi mereka sudah memiliki rekor seperti itu, yang benar-benar menakutkan. Para kultivator yang hadir memandang ke arah Yi Chen dengan mata ngeri, rekor seperti itu sangat menakutkan bahkan bagi Yi Hong saat itu. Itu tidak bisa dicapai, bukan? Orang tua, saya pikir Anda sangat tidak yakin dengan kekalahan Anda. Jika itu masalahnya, maka saya akan membuat Anda sepenuhnya yakin dengan kekalahan Anda. Pada saat ini, Duni menatap Yi Chen dengan mata yang sangat dingin, dan yang terakhir segera tersenyum acuh tak acuh, lalu menyeret pedang berat Tianyun dan perlahan berjalan ke arahnya. Duni sudah terluka saat ini, dan jika Yi Chen terus menyerang, kemungkinan dia bertahan akan sangat rendah. Dia segera bergegas keluar altar tanpa ragu-ragu mampu pulih. Jika kamu ingin keluar, tidak ada jalan keluar. Hari ini, kamu, Paman Yi Chen, dan aku hanya ingin mencoba bagaimana rasanya membasmi seseorang di alam jiwa kuasi semesta. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar dari belakangnya, dan kemudian Yi Chen dengan cepat mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan di sepanjang meridiannya, mengembunkan sepasang tangan raksasa, dan langsung meraih Duni kakinya dengan sangat mudah. Apa?
Mungkinkah Yi Chen masih ingin membasmi alam jiwa kuasi eternal? Setelah melihat tindakan Yi Chen, para pembudidaya yang hadir melebarkan mata dan sangat terkejut. Jika Duni terbasmi, apa yang akan terjadi secara keseluruhan dunia? Northern Territory akan terguncang. Jika Yi Chen membasmi seseorang di alam jiwa surgawi, dampaknya pada suatu kekuatan tidak akan terlalu besar, tetapi jika dia membasmi alam jiwa kuasi eternal, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan tersembunyi untuk dijelaskan. Terlalu sulit untuk berkultivasi ke alam jiwa kuasi semesta. Bahkan mengolah kristal jiwa kuasi semesta yang kuat membutuhkan banyak waktu dan sumber daya, dan mungkin tidak dapat tumbuh, jadi tindakan Yi Chen dapat dikatakan sebagai baik, terlalu gila. Apakah saudara muda Yi Chen benar-benar akan membasmi Duni? Jin Gui dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat karena itu sangat mengejutkan, bahkan Tuan Yiming dan yang lainnya pun sama. Kamu, Duni, yang kakinya dicengkeram oleh Yi Chen, terlihat sangat jelek. Meskipun pertarungannya tidak berlangsung lama, dia sudah melihat metode Yi Chen, dan dia takut dia benar-benar akan membasminya. Kemana perginya yang mulia? Apakah ini yang disebut alam jiwa kuasi eternal? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Duni baru saja ingin membasminya dan hampir berhasil dibangkitkan, dan kemudian pikirannya bergerak. Segera, nyala api warna-warni yang sangat menakutkan merembes keluar dari tubuh Yi Chen dan melonjak menuju Duni dengan gila-gilaan. Itu adalah harta karun Yi Chen. Aku tidak menyangka dia akan menggunakannya secara langsung. Itu adalah harta karun yang dapat membakar alam jiwa surgawi sampai mati. Tampaknya Duni benar-benar dalam bahaya. Para praktisi yang hadir semuanya terkejut. Cepat hentikan, jika kamu berani mengambil tindakan, keluarga Dukami pasti akan menghancurkan seluruh keluargamu. Saat ini, Dukang sudah tidak tenang lagi, dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk berteriak, nadanya penuh tekad dan kegilaan. Basmi. Tapi Yi Chen mengabaikannya sama sekali dan meneriakkan karakter dingin. Kemudian kekuatan jiwanya melonjak dengan ganas, dan api warna-warni yang menakutkan menyala dengan ganas, segera mengelilingi Duni. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya di alam jiwa surgawi, dia tidak bisa menahannya. Budidaya Duni sekarang ditekan hanya ke alam jiwa misterius. Jika dia bisa melawan esensi magma, semua kekuatan jiwa yang dilepaskan akan terbakar menjadi ketiadaan. Tanpa perlindungan kekuatan jiwa, tingkat kultivasi Duni hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, bahkan lebih sulit untuk menahan esensi magma yang menakutkan, dan suara melengking bergema di udara. Dan ketika mereka mendengar tangisan Duni, para kultivator yang hadir sangat gemetar, menatap Yi Chen dengan ketakutan di mata mereka, dan berkata kamu memiliki metode seperti itu di usia yang begitu muda, dan jika kamu dewasa, itu akan menjadi Dewa Kematian. Metode Yi Hong saat itu juga menakutkan, tapi aku tidak menyangka metode Yi Chen lebih kejam dari dia. Lagi pula, Yi Hong tidak pernah membakar alam jiwa kuasi Zhou saat itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Duni tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Alam jiwa kuasi eternal mati di tangan alam jiwa surgawi. Sungguh tidak adil dan membuat frustrasi. Dibahas. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, dia pasti akan dibakar sampai mati oleh Yi Chen, tetapi Duni adalah alam jiwa kuasi eternal dan memiliki banyak kekuatan magis. Dia dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak. Keterampilan rahasia, teknik kekosongan hebat. Sebuah teriakan keluar dari mulutnya, bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian kekosongan di sekitarnya segera terkoyak, dan Duni sendiri tersedot ke dalam lubang hitam dan menghilang. Menghilang. Yi Chen, yang awalnya berencana untuk membasmi Duni, melihat situasinya, dan formula ajaib di tangannya berubah. Kemudian esensi magma kembali ke tubuhnya seperti banjir, dan pada saat yang sama dia melihat sekeliling mata waspada. Itu adalah keterampilan rahasia yang dipraktikkan oleh wakil ketua, dan itu juga merupakan kekuatan magis unik dari keluarga Dukami. Itu dapat menembus kehampaan dan menyelesaikan teleportasi jangka pendek. Para jenius dari keluarga Du sangat bersemangat dengan hal ini waktu dan berkata. Boom! Saat kata-kata mereka jatuh, kekosongan di luar altar bergetar hebat, dan kemudian ruang itu segera terkoyak, dan sosok yang malu keluar dari dalam, itu adalah Duni. Pada saat ini, Duni terlihat sangat malu, rambut peraknya terbakar hitam, dan dia benar-benar kehilangan penampilan lepasnya. Ketika dia mendarat dengan kuat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yi Chen dengan mata dingin, dengan niat membasmi. Boom tidak ada di altar saat ini, dan jiwa binatang Duni tidak dapat lagi ditekan. Suara tumpul datang dari jiwa binatang itu,
dan kemudian auranya melonjak seketika, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ups, pada saat ini, niat membasmi yang mengerikan merembes keluar dari tubuh Duni, menyapu Yi Chen seperti arus deras dan tsunami. Dia baru saja disiksa dengan kejam oleh Yi Chen di depan banyak orang, jadi dia sangat bertekad untuk membasmi Yi Chen. Hanya dengan membasmi Yi Chen di tempat, kebencian di hatinya bisa dihilangkan. Meski hal ini tidak bisa memulihkan reputasinya, setidaknya bisa meminimalkan dampaknya terhadap reputasinya. Boom! Niat membasminya sangat menakutkan, tetapi ketika dia tiba di lokasi altar, bahkan jika dia dicegat, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat masuk atau menyentuh Yi Chen. Junior, keluar dan mati. Sosok Duni melintas, dan dia segera naik ke udara, meneriakkan suara seperti guntur, bergema antara langit dan bumi. Bertahan lama, kekuatan alam jiwa kuasi eternal dibuat orang merasa ketakutan. Kamu memiliki suara yang keras. Masuklah jika kamu bisa. Tapi Yi Chen tidak tergerak dan mengangkat bahunya dengan ringan. Sebaliknya, dia mengaitkan tangannya dengan jijik. Dia tahu betul bahwa jika dia keluar sesuai dengan tingkat kultivasinya, hanya akan ada kematian. Satu potong. Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, wajah Duni menjadi sangat jelek. Altar itu akan menekan budidaya kultivator. Bagi seorang kultivator seperti Yi Chen yang sangat cepat dan memiliki keterampilan memadatkan jiwa dalam waktu singkat, itu tidak mungkin jika masuk pasti akan mengalami kerugian besar seperti tadi. Jadi kalau dia bisa masuk, dia pasti sudah masuk sejak lama, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Syukurlah, kamu masih berada di alam jiwa kuasi eternal. Menghadapi orang sepertiku, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk. Kamu masih bukan laki-laki. Yi Chen mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu yang sangat menjengkelkan. Adapun Duni, dia sangat marah. Dia dikatakan seperti ini di depan banyak orang. Tidak ada alasan untuk tidak marah. Tapi pasti akan lebih memalukan jika dia masuk, jadi wajahnya menjadi merah karena marah. Hei, lupakan saja. Jika kamu masuk, mereka pasti akan mengatakan bahwa aku menindasmu sebagai orang tua, tetapi jika kamu masuk, aku bisa membantumu. Yi Chen terus berteriak. Setelah mendengar kata-kata ini, Jin Gui dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Yi Chen benar-benar terluka. Jika tersiar kabar, itu pasti akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah. Retak Duni sangat sedih. Meskipun dia telah memulihkan seluruh kekuatannya, tetap tidak akan membantu jika dia masuk, jadi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menatap Yi Chen dengan matanya muntah darah. Senior Duni berada di alam jiwa kuasi eternal. Dia memiliki kekuatan yang kuat dan menakutkan. Dia sama sekali tidak menganggap enteng kami semut. Kekagumannya padamu seperti aliran air yang tak ada habisnya di Sungai Yangtze, dan seperti gelombang air yang tak ada habisnya di Sungai Kuning. Yi Chen tertawa keras, lalu mengucapkan kata-kata yang sangat memuji. Di lain waktu, Duni akan menikmatinya, tapi sekarang kedengarannya sangat kasar. Dalam hal ini, itu bukan pujian sama sekali, tapi sebuah pujian. Jangan buang waktu, cepat ambil pedangnya. Pada saat ini, suara kolektor buku terhormat terdengar di telinga Yi Chen, yang segera membuat Yi Chen bereaksi ke altar. Tujuan di atas adalah untuk menangkap pedang Dewa Matahari. Setelah sadar, Yi Chen berhenti mengatakan apapun dan menoleh untuk melihat pedang ilahi matahari. Pada kontak dekat ini, dia bisa merasakan kekuatan pedang ilahi lebih jauh lagi, seperti jurang api penyucian, yang tak terduga. Mereka memiliki kekuatan yang persis sama dengan pedang Ibel Surgawi. Tampaknya nilainya persis sama dengan dua pedang dewa lainnya. Setelah merasakan auranya, monster kecil itu berkata dengan sangat bersemangat. Apakah Yi Chen akan mengambil pedang itu? Setelah melihat perhatian Yi Chen pada pedang Dewa Matahari, para pembudidaya itu mulai berbicara satu demi satu. Hei, instruktur Yiming dan yang lainnya yang bertarung dengan keluarga Mo dengan cepat mundur dan tidak melanjutkan pertarungan karena tidak perlu bertarung sekarang. Mereka mundur ke kejauhan dan menatap Yi di altar Chen. Boom, Master Zhangsu dan Mo He juga bertarung lagi saat ini. Kemudian keduanya dengan cepat mundur ke kedua sisi, tidak terus bertarung, dan berbalik untuk melihat ke arah Yi Chen. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Yi Chen dan pedang ilahi matahari, dan banyak dari mereka memiliki mata yang penuh dengan niat membasmi. Ho tidak terpengaruh oleh tatapan itu. Wajah Yi Chen sangat tenang. Dia perlahan mengambil langkah menuju pedang Dewa Matahari selangkah demi selangkah pikirannya gemetar, dan kekuatan pedang saja sepertinya menghancurkan pikirannya. Ini sangat menakutkan. Ketika dia hanya berjarak 5 meter dari pedang Dewa Matahari, Yi Chen berhenti. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya basah oleh keringat maju.
Dia sekarang ada perasaan bahwa jika kamu mendorong ke depan dengan kuat, kamu pasti akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan pedang. Kekuatan pedang ilahi matahari terlalu menakutkan. Yi Chen tidak bisa mendekatinya. Bahkan jika dia memiliki keunggulan absolut, dia tidak bisa mendekati pedang ilahi. Para penggarap yang hadir berdiskusi. Apakah kita harus berhenti di sini? Yi Chen sangat tidak rela. Pedang ilahi matahari sudah begitu dekat, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bas sepertinya merasakan keyakinan Yi Chen. Buku surgawi yang diam-diam berada di dalam ring penyimpanan bergetar sedikit, dan kemudian melepaskan energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang, membungkus Yi Chen merasakan kekuatan apapun. Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan pedang yang menakutkan itu segera menghilang tanpa jejak. 700.